Pada suatu hari, Sultan Harun ar-Rasyid memanggil 10 orang menterinya. Kalian tahu di depan istana ini ada sebuah kolam. Aku akan memberikan masing-masing sebutir telur kepada kalian. Menyelamlah kalian ke dalam kolam itu dan kemudian serahkan telur-telur itu kepadaku apabila kamu muncul ke permukaan. Aku ingin tahu kepandaian Abu Nawas. Kemudian Sultan menyuruh memanggil Abu Nawas ke istananya. Kepada Abu Nawas dan ke-10 orang menterinya itu Sultan bertitah, "Kamu sekalian aku perintahkan turun ke dalam kolam itu, menyelam, dan apabila muncul ke permukaan serahkanlah kepadaku sebutir telur ayam. Barang siapa tidak menyerahkan telur, niscaya mendapat hukuman dariku." Mencari telur di dalam air, pikir Abu Nawas sambil memandang kepada menteri-menteri itu. Mereka tampak takzim dan siap melaksanakan perintah. Adakah ayam betina di dalam kolam itu? Pikirnya. Keesokan harinya, pagi-pagi, menteri-menteri itu menyelam ke dalam kolam. Ketika mereka muncul dari dalam kolam, masing-masing membawa sebutir telur dan menyerahkan kepada Sultan. Abu Nawas tidak kunjung muncul di permukaan kolam. Ia berenang ke sana kemari mencari telur. Dikoreknya dinding kolam, namun tak juga ditemukannya. Setelah capek mengintari dasar kolam, terpikir dalam benaknya bahwa ia dianiaya oleh Sultan. Maka ia pun berdoa kepada Tuhan mohon keselamatan. Dan keluarlah ia dari dalam kolam dan naik ke darat. Di depan Sultan ia berkokok-kokok dan berjalan laksana seekor ayam jantan. "Hai Abu Nawas, mana janjimu?" tegur Sultan. "Semua orang ini masing-masing telah menyerahkan sebutir telur kepadaku. Hanya kamu yang tidak. Oleh karena itu, kamu akan aku beri hukuman." Abu Nawas lalu berkata, "Ya tuanku, yang mempunyai telur adalah ayam betina. Hamba ini ayam jantan. Telur hanya dapat dihasilkan oleh ayam betina. Jika ayam betina tidak berjantan, bagaimana ia akan dapat bertelur?" Demi mendengar alasan Abu Nawas itu, Sultan pun tidak dapat berkata apa-apa karena memang sangat tepat jawaban Abu Nawas. Sultan dan semua menterinya hanya bisa garuk-garuk kepala yang tidak gatal itu. Dan juga pada akhirnya Raja masih tetap tidak bisa menjebak Abu Nawas yang sangat pintar itu. Abu Nawas adalah penjaga Arab dan merupakan salah satu penyair terbesar sastra Arab klasik. Penyair ulung sekaligus tokoh sufi ini mempunyai nama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami dan hidup pada zaman Khalifah Harun ar-Rasyid di Baghdad. Pada suatu ketika, Abu Nawas melakukan perjalanan yang panjang. Pada hari itu, perut Abu Nawas keroncongan dengan amat sangat. Maklumlah, sudah seharian belum terisi makanan sedikit pun. Abu Nawas memeriksa kantong uangnya. Bekalnya sudah menipis. Ia hanya menemukan beberapa keping uang, sementara perjalanannya masih jauh. Bila uang itu digunakan untuk membeli sesuatu, nanti ongkos perjalanannya tidak akan terbayar. Walaupun tubuhnya lemas karena belum makan seharian, Abu Nawas tetap melangkahkan kakinya yang gontai. Pada saat melihat kedai yang ramai pembeli, Abu Nawas tak kuasa untuk tidak memasukinya. Dari bilik dapur terlihat asap mengepul. Itu pasti makanan yang sangat lezat, pikir Abu Nawas. Benar saja, bau masakan langsung menyeruak di hidungnya. Abu Nawas pun tidak menyia-nyiakan itu. Ia langsung menghirup aroma masakan itu dengan kuat-kuat. Dari aromanya, Abu Nawas sudah membayangkan sajian yang lezat untuk dirinya. Tindakan itu diulanginya beberapa kali hingga ia merasa puas. Setelah merasa cukup puas dengan aroma masakan yang dihirupnya, Abu Nawas pun pergi meninggalkan kedai dengan mengepungkan senyum di bibirnya. Hanya saja, belum jauh dia melangkahkan kakinya, tiba-tiba terdengar teriakan dari seseorang. "Hai, mau kemana? Bayar dulu," teriak orang itu, yang ternyata pemilik kedai. Abu Nawas pun menghentikan langkahnya. Dengan tenang dia balik kanan menghampiri si pemilik kedai. Abu Nawas sempat heran juga dengan kelakuan pemilik kedai yang menagih dirinya, padahal ia tidak makan ataupun minum barang sedikit pun di kedai itu. "Enak saja main nyelonong pergi. Bayar dulu baru boleh pergi," sergah pemilik kedai begitu Abu Nawas berhadapan dengannya. Kemudian Abu Nawas menganggukkan kepala tanda setuju permintaan sang pemilik kedai. Dengan santainya Abu Nawas merogoh kantong uangnya. Selanjutnya ia mempermainkan duit di kantongnya itu. Aneh juga, Abu Nawas tak memberikan uangnya kepada pemilik kedai.
Malah Abu Nawas terus bermain-main dengan uang recehnya dengan cara mengocok kantong uangnya. Suara uang receh terdengar kerincing-kerincing. "Ayo, mana uangnya? Bayar!" teriak pemilik kedai. Baik, ini bayarannya," kata Abu Nawas sambil mengocok kembali uang recehnya sehingga timbul suara kerincing-kerincing. "Loh, mana uangnya? Dari tadi cuma mendengar suaranya saja," kata pemilik kedai yang semakin geram. Kemudian Abu Nawas menjawab, "Itu tadi bayarannya. Aku bayar pakai suaranya saja, karena di kedaimu aku hanya dapat baunya saja." Dan mendengar jawaban itu, si pemilik kedai hanya bisa tersenyum malu. Jadi deh Abu Nawas membeli bau masakan dengan bunyi kerincing-kerincing uang logomnya itu. Mimpi buruk yang dialami Baginda Raja Harun ar-Rasyid tadi malam menyebabkan Abu Nawas diusir dari negeri Baghdad. Abu Nawas tidak berdaya. Bagaimanapun ia harus segera menyingkir meninggalkan negeri Baghdad hanya karena mimpi. Masih jelas terngiang-ngiang kata-kata Baginda Raja di telinga Abu Nawas. "Tadi malam aku bermimpi bertemu dengan seorang laki-laki tua. Ia menggunakan jubah putih. Ia berkata bahwa negerinya akan ditimpa bencana bila orang yang bernama Abu Nawas masih tetap tinggal di negeri ini. Ia harus diusir dari negeri ini sebab orang itu membawa kesialan. Ia boleh kembali ke negerinya dengan syarat tidak boleh dengan berjalan kaki, berlari, merangkak, melompat-lompat dan menunggang keledai atau binatang tunggangan yang lainnya." Dengan bekal yang diperkirakan cukup, Abu Nawas mulai meninggalkan rumah dan istrinya. Istri Abu Nawas hanya bisa mengiring kepergian suaminya dengan derayan air mata. Sudah 2 hari Abu Nawas mengendarai keledainya. Bekal yang dibawanya pun mulai menipis. Abu Nawas tidak terlalu meresapi pengusiran dirinya dengan kesedihan yang terlalu mendalam. Sebaliknya, Abu Nawas merasa bertambah yakin bahwa Tuhan yang Maha Perkasa akan segera menolong keluar dari kesulitan yang sedang melilit pikirannya. Bukankah tiada seorang teman pun yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam saat-saat seperti itu? Pikir Abu Nawas dalam hatinya. Setelah beberapa hari Abu Nawas berada di negeri orang, ia mulai diserang rasa rindu yang menyayat-nyayat hatinya yang paling dalam. Rasa rindu itu makin lama makin menderu-deru, sulit untuk dibendung. Memang tak ada jalan keluar yang lebih baik daripada berpikir. Tetapi dengan akal apakah ia harus melepaskan diri? Begitu tanya Abu Nawas dalam hatinya. Apakah aku akan meminta bantuan orang lain dengan cara menggendongku dari negeri ini sampai ke istana Baginda? Tidak. Tidak akan ada seorang pun yang sanggup melakukannya. Aku harus bisa menolong diriku sendiri tanpa melibatkan orang lain. Pada hari ke-19, Abu Nawas menemukan cara lain yang tidak termasuk larangan Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Setelah segala sesuatunya dipersiapkan, Abu Nawas berangkat menuju ke negerinya sendiri. Perasaan rindu dan senang menggumpal menjadi satu. Kerinduan yang selama ini melecut-lecut semakin menggila karena Abu Nawas tahu sudah semakin dekat dengan kampung halamannya. Mengetahui Abu Nawas bisa pulang kembali, penduduk negeri Baghdad gembira. Desas-desus tentang kembalinya Abu Nawas segera menyebar secepat bau semerbak bunga yang menyerbu hidung. Kabar kepulangan Abu Nawas juga sampai ke telinga Baginda Harun ar-Rasyid. Baginda juga merasa gembira mendengar berita itu, tetapi dengan alasan yang sama sekali berbeda. Rakyat gembira melihat Abu Nawas pulang kembali karena mereka mencintainya. Sedangkan Raja gembira mendengar Abu Nawas pulang kembali karena beliau merasa yakin kali ini pasti Abu Nawas tidak akan bisa mengelak dari hukuman. Namun Baginda amat kecewa dan merasa terpukul melihat cara Abu Nawas pulang ke negerinya. Baginda sama sekali tidak pernah membayangkan kalau Abu Nawas ternyata bergelayut di bawah perut keledai. Sehingga Abu Nawas terlepas dari sanksi hukuman yang akan dijatuhkan karena memang tidak bisa dikatakan telah melanggar larangan Baginda Raja. Karena Abu Nawas tidak mengendarai keledai, juga tidak berjalan kaki ataupun menginjakkan kakinya di negeri Baghdad. Dan inilah kecerdasan Abu Nawas yang bisa lolos dari jebakan raja. Tak selamanya Abu Nawas bersikap konyol. Kadang-kadang timbul dalam hatinya yang merupakan bukti kesucian dirinya. Bila sedang dalam kesempatan mengajar, ia akan memberikan jawaban-jawaban yang berbobot sekalipun ia tetap menyampaikannya dengan ringan. Seorang murid Abu Nawas ada yang sering mengajukan macam-macam pertanyaan. Tak jarang ia juga mengomentari ucapan-ucapan Abu Nawas jika sedang memperbincangkan sesuatu. Ini terjadi saat Abu Nawas menerima 3 orang tamu yang mengajukan beberapa pertanyaan kepada Abu Nawas.
Manakah yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Ujar orang yang pertama, orang yang mengerjakan dosa kecil, jawab Abu Nawas. Mengapa begitu? Kata orang pertama, sebab dosa kecil lebih mudah diampuni oleh Allah, ujar Abu Nawas. Orang pertama itu pun menganggut-anggut sangat puas dengan jawaban Abu Nawas. Giliran orang kedua maju. Ia bertanya mengajukan pertanyaan yang sama. Manakah yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Yang utama adalah orang yang tidak mengerjakan keduanya, jawab Abu Nawas. Mengapa demikian? Tanya orang kedua. Dengan tidak mengerjakan keduanya, tentu pengampunan Allah sudah tidak diperlukan lagi, ujar Abu Nawas santai. Orang kedua itu pun menganggut-anggut menerima jawaban Abu Nawas dalam hatinya. Orang ketiga pun maju, dan pertanyaannya pun juga 100% sama. Manakah yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Orang yang mengerjakan dosa besar lebih utama, ujar Abu Nawas. Mengapa bisa begitu? Tanya orang yang ketiga itu lagi. Sebab pengampunan Allah kepada hambanya sebanding dengan besarnya dosa hambanya, ujar Abu Nawas. Orang ketiga itu pun merasa puas dengan argumen tersebut. Ketiga orang itu pun lalu beranjak pergi. Si murid yang suka bertanya kontan berujar mendengar kejadian itu. Mengapa pertanyaan yang sama bisa menghasilkan 3 jawaban yang berbeda? Katanya yang tidak mengerti. Abu Nawas tersenyum, kemudian menjawab, manusia itu terbagi atas 3 tingkatan. Tingkatan mata, tingkatan otak, dan tingkatan hati, jawab Abu Nawas. Apakah tingkatan mata itu? Tanya si murid. Seorang anak kecil yang melihat bintang di langit, ia akan menyebut bintang itu kecil karena itulah yang tampak di matanya, jawab Abu Nawas memberi perumpamaan. Lalu apakah tingkatan otak itu? Tanya si murid lagi. Orang pandai yang melihat bintang di langit, ia akan mengatakan bahwa bintang itu besar karena ia memiliki pengetahuan, jawab Abu Nawas. Dan apakah tingkatan hati itu? Tanya si murid lagi. Orang pandai dan paham yang melihat bintang di langit, ia akan tetap mengatakan bahwa bintang itu kecil, sekalipun ia tahu yang sebenarnya bintang itu besar, sebab baginya tak ada satupun di dunia ini yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Si murid pun paham. Ia lalu mengerti mengapa satu pertanyaan bisa mendatangkan jawaban yang berbeda-beda. Tapi si murid bertanya lagi, wahai guruku, mungkinkah manusia itu menipu Tuhan? Mungkin, jawab Abu Nawas santai yang menerima pertanyaan dari muridnya itu. Bagaimana caranya? Tanya si murid lagi. Manusia bisa menipu Tuhan dengan merayu-rayunya melalui pujian dan doa, ujar Abu Nawas. Kalau begitu, ajarilah aku doa itu, wahai guru, ujar si murid yang antusias. Dan doa itu adalah, Ilahilastulil firdausi ahla, wala aqwa 'alan naril jahimi, fahabli taubata wa ghafir zunubi, fa innaka ghafiruz zambil azimi. Wahai Tuhanku, aku tidak pantas menjadi penghuni surga, tapi aku tidak kuat menahan panasnya api neraka. Sebab itulah terimalah taubatku dan ampunilah segala dosa-dosaku. Sesungguhnya Engkaulah zat yang mengampuni dosa-dosa besar. Secara tak terduga, pangeran yang menjadi putra mahkota jatuh sakit. Sudah banyak tabib yang didatangkan untuk memeriksa dan mengobati, tapi tak seorang pun yang mampu menyembuhkannya. Akhirnya raja mengadakan sayembara. Sayembara boleh diikuti oleh rakyat dari semua lapisan, tidak terkecuali oleh para penduduk negeri tetangga. Sayembara yang menyediakan hadiah menggiurkan itu dalam waktu beberapa hari berhasil menyerap ratusan peserta. Namun tak satupun dari mereka berhasil mengobati penyakit sang pangeran. Akhirnya, sebagai sahabat dekat, Abu Nawas menawarkan jasa baik untuk menolong sang putra mahkota. Baginda Harun ar-Rasyid menerima usul itu dengan penuh harap. Abu Nawas sadar bahwa dirinya bukan tabib, maka dari itu ia tidak membawa peralatan apa-apa. Para tabib yang ada di istana tercengang melihat Abu Nawas yang datang tanpa peralatan yang mungkin diperlukan.
Mereka berpikir mungkinkah orang macam Abu Nawas ini bisa mengobati penyakit sang pangeran. Sedangkan para tabib yang terkenal dengan peralatan yang lengkap saja tidaklah sanggup, bahkan penyakitnya tidak terlacak. Abu Nawas merasa bahwa seluruh perhatian tertuju padanya. Namun Abu Nawas tidak begitu memperdulikannya. Abu Nawas dipersilahkan memasuki kamar pangeran yang sedang terbaring. Ia menghampiri sang pangeran dan duduk di sisinya. Setelah Abu Nawas dan sang pangeran saling pandang beberapa saat, Abu Nawas berkata, "Saya membutuhkan seorang tua yang di masa mudanya sering mengembara ke pelosok negeri." Orang tua yang diinginkan Abu Nawas didatangkan. "Sebutkan satu persatu nama-nama desa di daerah selatan," perintah Abu Nawas kepada orang tua itu. Ketika orang tua itu menyebutkan nama-nama desa bagian selatan, Abu Nawas menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Kemudian Abu Nawas memerintahkan agar menyebutkan bahagian utara, barat, dan timur. Setelah semua bahagian negeri disebutkan, Abu Nawas mohon agar diizinkan mengunjungi sebuah desa di sebelah utara. Dan raja pun merasa heran. "Engkau kuundang ke sini bukan untuk bertamasya. Hamba tidak bermaksud berlibur yang mulia," kata Abu Nawas. "Tetapi aku belum paham," kata raja. "Maafkan hamba, paduka yang mulia. Kurang bijaksana rasanya bila hamba jelaskan sekarang," kata Abu Nawas. Abu Nawas pun pergi selama 2 hari. Sekembali dari desa itu, Abu Nawas menemui sang pangeran dan membisikkan sesuatu, kemudian menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Lalu Abu Nawas menghadap raja. "Apakah yang mulia masih menginginkan sang pangeran tetap hidup?" tanya Abu Nawas. "Apa maksudmu?" raja balas bertanya. "Sang pangeran sedang jatuh cinta pada seorang gadis di desa sebelah utara negeri ini," kata Abu Nawas menjelaskan. "Bagaimana kau tahu?" Ketika nama-nama desa di seluruh negeri disebutkan, tiba-tiba degup jantungnya bertambah keras ketika mendengarkan nama sebuah desa di sebahagian utara negeri ini. Dan sang pangeran tidak berani mengutarakannya kepada baginda. "Lalu apa yang harus aku lakukan?" tanya raja. "Mengawinkan pangeran dengan gadis desa itu. Kalau tidak," tawar raja ragu-ragu. "Cinta itu buta, wahai raja. Bila kita tidak berusaha mengobati kebutaannya, maka ia akan mati." Rupanya saran Abu Nawas tidak bisa ditolak. Sang pangeran adalah putra satu-satunya yang merupakan pewaris tunggal kerajaan. Dan Abu Nawas benar. Begitu mendengar persetujuan sang raja, sang pangeran berangsur-angsur pulih. Dan sebagai tanda terima kasih, raja memberi Abu Nawas sebuah cincin permata yang sangat indah. Pada suatu hari, Abu Nawas tengah melihat pertunjukan monyet ajaib. Ajaib karena si monyet ini hanya mau diperintah oleh majikannya saja. Kalau diperintah oleh orang lain, maka dia akan menolak. Namun, dengan kecerdasan yang dimilikinya, Abu Nawas akhirnya berhasil mengoceh si monyet sehingga menuruti perkataan Abu Nawas. Dan kisahnya dimulai dari sini. Pada suatu hari yang cerah, Abu Nawas telah mendapatkan perintah dari Raja Harun ar-Rasyid untuk mengamati dan mencari tahu kekurangan yang ada pada rakyatnya. Maklumlah, selain terkenal sebagai penyair ulung, Abu Nawas juga termasuk salah satu orang kepercayaan baginda raja. Karena usulan-usulan dan petuahnya yang seringkali tidak masuk akal, namun tetap bisa menjadi solusi ketika masalah sedang tiba melanda. Pada suatu malam, Abu Nawas melangkahkan kedua kakinya dengan santai menyisir kota. Selama dalam perjalanan, ia sama sekali tidak melihat adanya sesuatu yang dirasa janggal, karena kesejahteraan penduduk pada waktu itu boleh dibilang cukup layak. Akan tetapi, pada saat Abu Nawas tengah berada di depan tanah lapang yang sering digunakan penduduk untuk mengadakan hajatan, tiba-tiba langkah kakinya terhenti dengan adanya kerumunan massa yang begitu banyak. Abu Nawas pun bertanya kepada temannya yang bernama Husin yang secara kebetulan baru melihat pertunjukan di sana. "Ada pertunjukan apa di sana?" tanya Abu Nawas. "Pertunjukan keliling yang melibatkan monyet ajaib," jawab si Husin. "Apa maksudmu dengan monyet ajaib?" tanya Abu Nawas. "Monyet tersebut bisa mengerti bahasa manusia, dan yang lebih menakjubkan lagi, monyet itu hanya mau tunduk kepada pemiliknya saja," jelas si Husin. Jawaban Husin itu telah membuat Abu Nawas semakin tertarik dan penasaran. Dia langsung pamit pada temannya itu untuk melihat pertunjukan monyet itu. Ketika Abu Nawas sudah berada di tengah kerumunan pada penonton, ternyata sang pemilik monyet dengan bangga menawarkan hadiah yang cukup besar bagi siapa saja yang sanggup membuat monyet itu mengangguk-angguk. Tak heran
Bila banyak di antara penonton mencoba satu persatu, mereka berusaha dengan berbagai cara untuk membuat monyet itu mengangguk-angguk. Namun hasilnya adalah sia-sia belaka. Melihat kegigihan si monyet tersebut, Abu Nawas semakin penasaran. Akhirnya Abu Nawas maju ke depan untuk mencobanya. Setelah berhadapan dengan monyet itu, Abu Nawas bertanya, "Tahukah engkau siapa aku ini?" Si monyet menggeleng-geleng kepala. "Apakah engkau tidak takut kepadaku?" tanya Abu Nawas. Si monyet menggeleng-gelengkan kepalanya juga. "Apakah engkau takut kepada tuanmu?" tanya Abu Nawas memancing, dan si monyet mulai ragu. "Bila engkau tetap diam, maka aku akan melaporkan kepada tuanmu," ancam Abu Nawas kepada si monyet. Seketika itu juga, si monyet yang pada dasarnya hanya takut kepada tuannya secara spontan saja mengangguk-angguk kepalanya. Dan sontak saja para penonton bersorak karena ada yang mampu membuat si monyet mengangguk-anggukkan kepala. Karena keberhasilan Abu Nawas tersebut, maka ia telah mendapatkan hadiah berupa uang yang lumayan banyak. Di lain pihak, si pemilik monyet bukan main marahnya. Pemilik monyet pun memukuli monyetnya dengan sebatang kayu karena malu terhadap pertunjukannya itu. Dan inilah Abu Nawas yang mampu mengalahkan monyet. Diam-diam, ternyata Abu Nawas punya istri yang sangat pencemburu. Pada saat Abu Nawas sering pulang larut malam, ia selalu marah-marah. Di tengah banyaknya kesibukan, Abu Nawas memang mempunyai kebiasaan pulang larut malam, dan hal itu sangat menjengkelkan istrinya. Sang istri yang sudah lama jengkel akhirnya membuat rencana untuk memberikan hukuman kepada Abu Nawas suaminya itu. Rencana pun berjalan dengan sempurna. Namun anehnya, Abu Nawas malah selamat dari hukuman tersebut. Ternyata yang dipukuli istrinya itu merupakan seorang pencuri. Dan bagaimana kisahnya? Silahkan disimak. Pada suatu hari, Abu Nawas keluar rumah hingga larut malam. Hal itu membuat istrinya merasa emosi dan gelisah karena sudah berjam-jam menunggu di rumah. Ia pun tidak bisa tidur gara-gara Abu Nawas yang tak pulang-pulang. Istri Abu Nawas pun sudah menyiapkan suatu rencana untuk memarahi suaminya ketika dia pulang nanti. Waktu pun sudah menunjukkan larut malam, begitu gelap. Namun Abu Nawas tetap saja tak kunjung kembali pulang. Dalam kondisi yang seperti itu, tiba-tiba terdengar suara seperti orang yang hendak masuk dari jendela rumah yang terbuat dari kayu itu. Mendengar suara itu, istri Abu Nawas pun langsung siap siaga untuk melancarkan aksinya. Ia berpikir bahwa sang suami sengaja masuk rumah melalui jendela karena takut didambrat istrinya itu. Tak lama kemudian, masuklah seorang melalui jendela. Dalam kondisi yang gelap, wajah orang tersebut tak kelihatan. Namun karena istri Abu Nawas yang sudah terlanjur emosi, langsung saja memukulkan kayu ke orang tadi. Ia memukul secara membabi buta hingga membuat orang yang dikiranya suaminya itu jatuh tak berdaya. "Ampun, ampun," ujar orang tersebut. Tentu saja karena pukulan yang membabi buta yang dilakukan oleh istri Abu Nawas tersebut membuat orang tadi terkapar di lantai. Istri Abu Nawas pun merasa sangat puas dengan tindakannya ini. Ia menganggap bahwa tindakannya setimpal atas kesalahan suaminya, si Wan Abu Nawas. "Ayo cepat bangun, makanya lain kali jangan suka pulang larut malam," kata istri Abu Nawas dengan nada membentak. Setelah ditunggu beberapa lama, orang itu tak juga bangun. Mulailah istri Abu Nawas jadi penasaran. Dalam pencahayaan yang remang-remang, ia mencoba melihat dengan seksama orang yang dipukulinya tadi. Sejurus kemudian istri Abu Nawas pun kaget. Ternyata wajah orang yang ia pukuli itu bukan suaminya. Dan langsung saja istri Abu Nawas berteriak dengan keras dan menyebut orang itu sebagai seorang pencuri. Dan "Ada pencuri, tolong, tolong," teriak istri Abu Nawas. Sontak saja teriakan istri Abu Nawas itu membuat para tetangga berhamburan keluar rumah. Tak lama kemudian, beberapa warga sampai di rumah Abu Nawas. Mereka lantas meringkus pencuri yang sudah terkapar tidak berdaya di lantai itu. Para warga pun terheran-heran melihat kejadian itu. Ada seorang pencuri yang ditaklukkan oleh seorang wanita. Wajah pencuri itu babak belur terkena pukulan dari istri sang Abu Nawas. "Wah, hebat sekali. Pencuri ini sampai terbaring tak berdaya di lantai. Mungkin butuh berminggu-minggu agar bisa pulih kembali," kata salah satu warga. "Maaf Pak, saya tidak bermaksud menyakitinya, apalagi sampai separah itu. Hanya kekeliruan saja Pak," kata istri Abu Nawas. "Keliru bagaimana?" tanya warga. "Waktu itu ia masuk melalui jendela di dapur, dan saya kira suami saya yang baru pulang berpesta dengan teman-temannya, makanya langsung saya gebu," jelas istri Abu Nawas.
Tak lama kemudian, Abu Nawas pun pulang. Setelah mendengar cerita tentang seorang pencuri yang babak belur dihajar istrinya, dalam hati ia tersenyum kecil dan bersyukur. Untung saja bukan aku yang dihajar. Makanya jangan main pukul. Jadi begini kan akibatnya, kata Abu Nawas. Walaupun begitu, Abu Nawas cukup bangga dengan keberanian sang istri yang sanggup melumpuhkan seorang pencuri sendirian. Baginda Raja Harun ar-Rasyid berencana merombak kabinetnya. Secara informal, Baginda juga pernah mengatakan kepada Abu Nawas akan menempatkan dirinya pada salah satu pos kementerian. Seperti kita tahu, Abu Nawas sangat tidak suka jabatan. Baginya, jabatan adalah musibah, apalagi jabatan menteri. Semasa hidupnya, ayah Abu Nawas, Syekh Maulana, adalah seorang qadhi. Ketika ayahnya meninggal, Baginda ingin menunjuk Abu Nawas sebagai penggantinya. Kala itu, Abu Nawas tak berani menolak sehingga ia berlagak gila. Akibatnya, gagallah rencana Baginda itu. Begitu sudah dianggap waras, maka Baginda mengangkat Abu Nawas menjadi semacam staf khusus, jabatan tinggi tanpa pekerjaan. Mengapa Abu Nawas menolak jabatan? Ini karena pesan ayahnya ketika sakit parah. Kala itu sang ayah memanggil Abu Nawas. "Hai anakku, aku sudah hampir mati. Sekarang ciumlah telinga kanan dan telinga kiriku." Abu Nawas segera menuruti permintaan terakhir ayahnya. Ia cium telinga kanan sang ayah, ternyata berbau harum. Sedangkan yang sebelah kiri berbau sangat busuk. "Bagaimana anakku? Sudah engkau cium?" "Ceritakanlah dengan sejujurnya. Baunya kedua telingaku." "Aduh ayah, sungguh mengherankan. Telinga ayah yang sebelah kanan berbau harum sekali, tetapi yang sebelah kiri kok baunya amat busuk," ujar Abu Nawas. "Hai anakku, tahukah apa sebabnya bisa begini?" "Wahai ayahku, cobalah ceritakan kepada anakmu ini." Ayah Abu Nawas, Syekh Maulana, berkata, "Pada suatu hari datang dua orang mengadukan masalahnya kepadaku. Yang seorang aku dengarkan keluhannya, tetapi yang seorang lagi karena aku tak suka maka tak kudengar pengaduannya. Inilah resiko menjadi qadhi. Jadi kelak kau menjadi qadhi maka kau akan mengalami hal yang sama. Namun jika kau tidak suka menjadi qadhi, maka buatlah alasan yang masuk akal agar kau tidak dipilih sebagai qadhi oleh Sultan Harun ar-Rasyid." Dan itulah sebabnya Abu Nawas pura-pura menjadi gila dalam menolak permintaan Baginda menjadi qadhi. Seorang qadhi atau penghulu pada masa itu kedudukannya seperti hakim yang memutuskan suatu perkara. Walaupun Abu Nawas tidak menjadi qadhi, namun dia sering diajak konsultasi oleh sang raja untuk memutus suatu perkara. Bahkan ia kerap kali dipaksa datang ke istana hanya sekedar untuk menjawab pertanyaan Baginda Raja yang aneh-aneh dan tidak masuk akal. Jabatan Abu Nawas ia semacam staf khusus lah itu. Dan kini, bagaimana cara Abu Nawas menolak permintaan Baginda Raja agar dirinya tak menjadi menteri? Membuat Abu Nawas pun bingung. Salah satu jalan adalah menghindar bertemu Baginda. Abu Nawas bersembunyi di rumah. Kepada istrinya dia berpesan, "Jika ada utusan Baginda datang, katakan saya sedang uzlah di gunung." Uzlah adalah seperti mengasingkan diri. Dan benar saja, utusan Baginda datang ke rumah setelah selama sepekan lebih Abu Nawas menghilang. Ketika utusan itu datang, si cerdik ini ataupun Abu Nawas ini bersembunyi di kolong tempat tidur. Istrinya yang lugu ini mengatakan pesan Abu Nawas kepada utusan Baginda. "Bapak sedang menyepi di gunung," katanya. "Gunung mana?" "Tidak tahu," dia bilang, "di gunung." Begitu saja. Utusan Baginda pun bingung setengah mati. Apa yang akan disampaikan kepada Baginda nanti? Dan benar saja, Baginda marah-marah begitu menerima laporan utusannya. "Cari, di mana Abu Nawas? Harus ketemu," titah sang raja. Sementara itu, Abu Nawas langsung berangkat ke hutan begitu utusan itu balik ke istana. Dia berpesan kepada istrinya, "Jika utusan itu datang lagi, bilang saja saya di hutan sana." Utusan disertai beberapa pengawal Baginda datang juga ke rumah. Istrinya pun menunjukkan di mana suaminya berada. Abu Nawas sedang duduk di mulut sebuah gua di hutan sambil bicara sendiri ketika utusan dan pengawal datang. "Hai Abu Nawas,
Baginda mencarimu, cepatlah, kata utusan Baginda. Sebentar, saya sedang mengobrol dengan burung itu, ujar Abu Nawas sembari menunjuk seekor burung yang bertengger di dahan pohon. Ah, kau gila ya? Abu Nawas menunjukkan wajah serius. Saya sedang bicara dengan burung. Diamlah, ini menyangkut masa depan Baginda, ujar Abu Nawas meyakinkan. Utusan Baginda terheran-heran. Mau tak mau, mereka pun sabar menanti sembari menyaksikan tingkah Abu Nawas yang aneh itu. Tak lama kemudian, Abu Nawas ngeloyor menaiki keledainya. Utusan dan pengawal Baginda mengawalnya sampai istana. Begitu sampai istana, Abu Nawas duduk di tempat biasa, sedangkan utusan menemui Baginda di ruang lain. Sang utusan bercerita bahwa Abu Nawas setengah gila. Hamba lihat Abu Nawas berbicara dengan burung, ujar utusan berkisah kepada Baginda Raja, dan Baginda pun penasaran juga. Kemana saja kamu? Tanya Baginda begitu melihat Abu Nawas berada di depannya. Mohon ampun Baginda, hamba sedang menjalankan mimpi hamba untuk uzlah ke hutan, jawab Abu Nawas. Mimpi apa? Mimpi bertemu ayah hamba. Beliau berpesan agar hamba menyepi untuk sementara waktu agar dapat wangsit, ujar Abu Nawas. Terus sekarang sudah dapat wangsit? Tanya Baginda penasaran. Sudah Baginda, jawab Abu Nawas. Apa wangsit yang kamu peroleh? Mohon ampun Baginda, ini tentang Baginda. Hah? Tentang saya? Tentang apa itu? Desak Baginda. Coba ceritakan. Berdasarkan cerita burung, jika Baginda hendak melakukan pemilihan para menteri, hendaknya memilih figur-figur yang benar-benar lebih baik dari menteri yang ada saat ini, tutur Abu Nawas. Ya, itu sudah pasti, sergah Baginda. Memangnya kamu bisa berbicara dengan burung? Tanya Baginda memastikan. Begitulah Baginda, jawab Abu Nawas mantap. Berdasarkan cerita burung, Baginda hendaknya jangan mengangkat menteri yang ciri-cirinya seperti saya, lanjut Abu Nawas. Ah, burung kok dipercaya? Ujar Baginda tertawa. Jadi, kamu menolak menjadi menteri? Tanya Baginda kemudian. Bukan begitu Baginda. Ini berdasar cerita burung. Jika Baginda ingin negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ujar Abu Nawas, burung itu adalah burung gaib, burung yang dikirim dari langit, lanjut Abu Nawas dengan gayanya yang serius. Baginda tampaknya juga mulai mempercayai apa omongan Abu Nawas itu, apalagi begitu melihat wajah Abu Nawas yang begitu serius. Lagi pula, untuk apa Abu Nawas menyepi di hutan jika itu tidak masalah serius? Lalu, jika kamu tetap saya tunjuk jadi menteri, apa yang akan terjadi? Ujar Baginda setelah lama terdiam. Betaka Baginda, jawab Abu Nawas spontan. Baginda geleng-geleng kepala. Baik, kalau begitu, tapi ada syaratnya. Bantu saya memilih figur-figur yang cocok untuk menteri mendatang, ujar Baginda kemudian. Abu Nawas pun segera mengiyakan. Ia mohon diri pulang dengan langkah ringan. Ia girang setengah mati bisa lolos dari jabatan yang syarat masalah itu. Selalu ada provokator dalam setiap demonstrasi. Begitu juga yang terjadi di era Baginda Khalifah Harun ar-Rasyid. Abu Nawas tercatat pernah menjadi provokator. Demonya anarkis lagi. Ceritanya, pada suatu sore ketika Abu Nawas sedang mengajar para santrinya, ada dua orang tamu yang datang ke rumahnya. Yang seorang adalah wanita tua penjual kahwa, yang satunya lagi adalah seorang pemuda berkebangsaan Mesir. Wanita tua itu berkata beberapa patah kata, kemudian diteruskan dengan si pemuda Mesir. Setelah mendengar pengaduan mereka, Abu Nawas menyuruh murid-muridnya menutup kitab mereka. Sekarang pulanglah kalian. Ajak teman-teman kalian datang kepadaku pada malam hari ini sambil membawa cangkul, penggali, kapak, dan martil serta batu. Para santri Abu Nawas merasa heran, namun mereka begitu patuh kepada Abu Nawas, dan mereka merasa yakin gurunya berada di pihak yang benar. Begitulah, pada malam harinya, para santri itu datang ke rumah Abu Nawas dengan membawa peralatan yang diminta oleh Abu Nawas. Berkata Abu Nawas penuh provokasi, "Hai kalian semua,
Pergilah malam hari ini untuk merusak rumah Tuan Qadhi yang baru itu." "Hah? Merusak rumah Tuan Qadhi?" tanya para santri yang merasa keheranan. "Apa? Kalian jangan ragu. Laksanakan saja perintah gurumu ini," tegas Abu Nawas yang menghapus keraguan para santrinya itu. "Barang siapa yang mencegahmu, jangan kau pedulikan. Terus hancurkan saja rumah Tuan Qadhi yang baru itu. Siapa yang bertanya, katakan saja aku yang menyuruh merusak. Barang siapa yang hendak melempar kalian, maka pukullah mereka dan lemparilah dengan batu," ujar Abu Nawas yang berapi-api. Setelah berkata demikian, para santri bergerak ke rumah Tuan Qadhi itu. Laksana demonstran, mereka berteriak-teriak sembari menghancurkan rumah Tuan Qadhi yang baru itu. Orang-orang kampung merasa heran melihat kelakuan mereka. Ada yang berusaha mencegah perbuatan mereka, namun karena jumlah murid-murid Abu Nawas terlalu banyak, maka orang-orang kampung tak bisa berbuat apa-apa. Melihat demo anarkis ini, Tuan Qadhi tergopoh-gopoh keluar rumah. "Mengapa ini kamu lakukan? Apa salah saya? Siapa yang menyuruh kalian merusak rumahku?" Pekik Tuan Qadhi dengan suara parau yang bertubi-tubi. Murid-murid Abu Nawas pun menjawab, "Guru kami, Tuan Abu Nawas yang menyuruh kami." Setelah menjawab begitu, mereka bukannya berhenti, malah terus menghancurkan rumah Tuan Qadhi hingga rumah itu roboh dan rata dengan tanah. Tuan Qadhi hanya bisa marah-marah karena tidak ada orang yang berani membelanya. "Dasar Abu Nawas provokator, orang gila. Besok pagi aku akan melaporkannya kepada Baginda," ancam Tuan Qadhi itu. Dan benar saja, esok harinya Tuan Qadhi mengadukan kejadian itu sehingga Baginda memanggil Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, apa sebabnya engkau merusak rumah Qadhi?" tanya Baginda begitu Abu Nawas datang menghadap. "Wahai tuanku, sebabnya ialah pada suatu malam hamba bermimpi bahwasanya Tuan Qadhi menyuruh hamba merusak rumahnya, sebab rumah itu tidak cocok baginya. Ia menginginkan rumah yang lebih bagus lagi. Ya, karena mimpi itu maka hamba merusak rumah Tuan Qadhi," jawab Abu Nawas dengan wajahnya yang serius. "Bolehkah hanya karena mimpi sebuah perintah dilakukan? Hukum dari negeri mana yang kau pakai itu?" cucar Baginda Raja dengan nada yang tinggi. "Hamba juga memakai hukum Tuan Qadhi yang baru ini, tuanku," jawab Abu Nawas dengan tenang. Mendengar perkataan Abu Nawas, seketika wajah Tuan Qadhi menjadi pucat pasi. Ia gemetar dan terdiam 1000 bahasa. "Hai Qadhi, benarkah kau mempunyai hukum seperti itu?" tanya Baginda Raja. Tuan Qadhi tidak bisa menjawab. Wajahnya nampak pucat, tubuhnya gemetaran karena takut. "Abu Nawas, jangan membuatku pusing. Jelaskan kenapa ada peristiwa seperti ini," kembali Baginda mencecar Abu Nawas. "Baiklah," jawab Abu Nawas dengan tetap tenang. "Baginda, beberapa hari yang lalu ada seorang pemuda Mesir datang ke negeri Baghdad ini untuk berdagang sambil membawa harta yang banyak sekali," ujar Abu Nawas mulai menjelaskan sebab musababnya. "Pada suatu malam, ia bermimpi kawin dengan anak Tuan Qadhi dengan mahar ataupun mas kawin yang sangat banyak. Ini hanya mimpi, Baginda," ujar Abu Nawas menekankan. Tetapi Tuan Qadhi yang mendengar kabar itu langsung mendatangi si pemuda Mesir dan meminta mahar anaknya. Tentu saja pemuda Mesir itu tak mau membayar maharnya hanya karena mimpi. Nah, disinilah terlihat arogansi Tuan Qadhi. Ia ternyata merampas semua harta benda milik pemuda Mesir itu, sehingga pemuda itu menjadi seorang pengemis gelandangan dan akhirnya ditolong oleh wanita tua penjual kahwa, tutur Abu Nawas yang mengakhiri ceritanya. Baginda terkejut mendengar penuturan Abu Nawas, tapi masih belum percaya 100%. Maka ia memerintahkan Abu Nawas agar memanggil si pemuda Mesir. Pemuda Mesir itu memang sengaja disuruh Abu Nawas menunggu di depan istana. Jadi mudah saja bagi Abu Nawas memanggil pemuda itu ke hadapan Baginda. Lalu Baginda pun meminta anak dari Mesir itu menceritakan hal ihwal dirinya sejak datang ke Baghdad. Cerita pemuda Mesir itu sama dengan cerita Abu Nawas. Bahkan pemuda itu juga membawa saksi, yaitu seorang pria tua pemilik tempat ia tinggal. Bahkan pemuda Mesir itu juga membawa seorang saksi, yaitu seorang tua pemilik tempat tidur dia menginap.
Kurang ajar. Ternyata aku telah mengangkat seorang qadhi yang bejat moralnya, ujar Baginda sangat murka. Qadhi yang baru itu akhirnya dipecat saat itu juga, dan seluruh harta bendanya dirampas dan diberikan kepada si pemuda Mesir. Setelah perkara selesai, kembalilah si pemuda Mesir itu dengan Abu Nawas pulang ke rumahnya. Pemuda Mesir itu hendak membalas kebaikan Abu Nawas. Berkatalah Abu Nawas, "Janganlah engkau memberiku barang sesuatu apapun kepadaku. Aku tidak akan menerimanya sedikit pun juga." Dan pemuda Mesir itu betul-betul mengagumi sosok Abu Nawas. Ketika ia kembali ke negeri Mesir, ia menceritakan tentang kehebatan Abu Nawas itu kepada penduduk Mesir, sehingga nama Abu Nawas menjadi sangat terkenal. Pada siang hari yang sangat terik, Abu Nawas duduk-duduk santai bersama istri tercinta di beranda rumahnya. Ia enggan bekerja hari itu. Maklumlah, cuaca sedang kurang bersahabat. Lagi asik bercengkerama dengan sang istri, dari kejauhan beberapa prajurit kerajaan tampak mendatangi Abu Nawas. "Walah, bersantai begini kedatangan prajurit. Tentu mereka akan ke sini menjemput saya," gerutu Abu Nawas kepada sang istrinya. "Baginda sedang rindu kayaknya," sambut istrinya sembari mengungkapkan senyum di bibirnya. Dan benar saja, prajurit tersebut diperintahkan Baginda Raja untuk menjemput Abu Nawas. Singkat cerita, Abu Nawas buru-buru mempersiapkan diri untuk ketemu Baginda Raja. Begitu sampai di istana Baginda Raja, langsung menegur, "Abu Nawas, kemana saja kamu? Saat ini aku benar-benar butuh bantuanmu," kata Baginda Raja. Selanjutnya Baginda Raja pun mulai bercerita. Raja telah mendapat laporan bahwa di wilayahnya ada seorang saudagar kaya raya yang menolak membayar zakat. Saudagar tersebut bernama Tuan Kabul. "Mengapa Baginda tidak memanggil saja dia ke istana, lalu masukkan saja ke penjara?" ujar Abu Nawas setelah sejenak berpikir. "Sebenarnya bisa saja aku berbuat demikian, namun apa tidak ada cara lainnya yang lebih baik dan halus? Soalnya sangat disayangkan kalau aku menghukum," kata Baginda Raja seakan menyembunyikan sesuatu. Bagaimanapun juga, dia dulu adalah orang yang paling rajin membayar zakat. Tapi entah kenapa semakin dia kaya raya, malah makin malas membayar zakat, lanjut Baginda. Secara pribadi, Abu Nawas lebih senang jika Tuan Kabul dihukum penjara. Dengan begitu semua permasalahan menjadi beres. Keinginan Abu Nawas itu bukan tanpa sebab. Dia tahu, dan semua orang juga sudah tahu, bahwa Tuan Kabul sangatlah kikir dan bakhil. Abu Nawas amat benci Tuan Kabul karena Baginda tak mau menjebloskan ke dalam penjara. Maka mau tidak mau Abu Nawas ikut memikirkan jalan keluarnya. Akhirnya Abu Nawas meminta waktu beberapa hari untuk memikirkan jalan keluarnya. Seperti biasa, jika sudah begitu, Abu Nawas langsung pamit begitu menerima hadiah dari Baginda Raja. "Ingat, kamu harus berhasil, Abu," ujar Baginda menekankan. Setelah sepekan, Abu Nawas kembali ke istana. "Bagaimana? Apa taktikmu sekarang?" tanya Baginda Raja. "Beres Baginda, sudah ditemukan caranya. Cuma saya dan Baginda harus jadi pengemis." "Apakah Baginda bersedia?" tanya Abu Nawas. Pada mulanya, Baginda Raja agak kaget dengan ide Abu Nawas karena ada rasa keinginan kuat untuk menyadarkan Tuan Kabul. Akhirnya Raja pun bersedia. Dengan memakai pakaian layaknya pengemis, Abu Nawas dan Baginda Raja pergi meluncur ke rumah Tuan Kabul. Kebetulan pada saat itu Tuan Kabul berada di rumah. Abu Nawas segera saja mengucapkan salam dan menyapa Tuan Kabul. "Apakah Tuan mempunyai uang receh?" kata Abu Nawas. "Tidak ada," jawab Tuan Kabul. "Kalau begitu, apakah Tuan punya pecahan roti kering sekedar untuk menganjal perut kami?" tanya Abu Nawas. "Tidak ada," kata Tuan Kabul. "Kalau begitu kami meminta segelas air saja. Adakah Tuan?" tanya Abu Nawas. "Sudah aku bilang dari tadi aku tidak punya apa-apa," kata Tuan Kabul yang mulai emosi. Abu Nawas dan Baginda senyum-senyum saja. Justru inilah yang ditunggu-tunggu Abu Nawas, sifat emosi yang dimunculkan Tuan Kabul. "Kalau Tuan tidak punya apa-apa, mengapa Tuan tidak jadi pengemis seperti kami saja?" sambut Abu Nawas. Mendadak wajah Tuan Kabul terlihat murung. Rupanya ia teringat akan masa lalunya yang terbilang miskin dan tak punya apa-apa. Rasa marah, tersinggung, dan terhina bercampur aduk dirasakan oleh Tuan Kabul. Namun,
Belum sempat Tuan Kabul sadar siapa yang berdiri di depannya, raja mulai angkat bicara. "Bagaimana Kabul? Apakah memilih menjadi orang kaya atau orang yang tak punya?" kata raja. "Kalau mau kaya, bayarlah zakat. Kalau tidak mau kaya, mengemis saja kayak orang ini," kata raja sambil menunjuk ke Abu Nawas. Tuan Kabul terkejut bukan kepalang begitu tahu dengan siapa ia bicara. Ia pun mohon ampun dan berjanji akan membayar zakat dengan tertib. "Ampun Baginda, zakat tentu akan kami bayar," ujarnya. Abu Nawas selanjutnya membaca Al-Quran tentang ancaman orang yang enggan membayar zakat, tanpa harus menjebloskan Tuan Kabul ke penjara. Dan misi Abu Nawas dan Baginda Raja pun sukses. Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami dikenal sebagai Abu Nawas. Ia adalah seorang pujangga Arab, dilahirkan di kota Ahvaz, Persia. Darah Arab dan Persia mengalir di tubuhnya. Abu Nawas dianggap sebagai salah satu penyair terbesar sastra Arab klasik. Ia digambarkan sosok yang bijaksana sekaligus kocak. Beliau juga dianggap sebagai sufi. Dan cerita berikut ini dinukil dari kisah 1001 Malam. Pada suatu hari, melihat ayam betinanya bertelur, Baginda tersenyum. Beliau memanggil pengawal agar mengumumkan kepada rakyat bahwa kerajaan mengadakan sayembara untuk umum. Sayembara itu berupa pertanyaan yang mudah, tapi memerlukan jawaban yang tepat dan masuk akal. Barang siapa yang bisa menjawab pertanyaan itu akan mendapat imbalan yang amat menggiurkan, 1 pendi penuh dengan emas. Tetapi bila tidak bisa menjawab, maka hukuman yang menjadi akibatnya. Banyak rakyat yang ingin mengikuti sayembara itu, terutama orang-orang miskin. Beberapa dari mereka sampai meneteskan air liur. Mengingat beratnya hukuman yang akan dijatuhkan, maka tak mengherankan bila pesertanya hanya 4 orang. Dan salah satu dari para peserta yang amat sedikit itu adalah Abu Nawas. Aturan main sayembara itu ada 2. Pertama, jawaban harus masuk akal. Kedua, peserta harus mampu menjawab sanggahan dari Baginda sendiri. Pada hari yang telah ditetapkan, para peserta sudah siap di depan panggung. Baginda duduk di atas panggung. Beliau memanggil peserta pertama. Peserta pertama maju dengan tubuh gemetar. Baginda bertanya, "Manakah yang lebih dahulu, telur atau ayam?" "Telur," jawab peserta pertama. "Apa alasannya?" tanya Baginda. "Bila ayam lebih dahulu, itu tidak mungkin karena ayam berasal dari telur," kata peserta pertama menjelaskan. "Kalau begitu siapa yang mengerami telur?" tanya Baginda. Peserta pertama pucat pasi, wajahnya mendadak berubah putih seperti kertas. Ia tidak bisa menjawab. Tanpa ampun dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian peserta kedua maju. Ia berkata, "Paduka yang mulia, sebenarnya telur dan ayam tercipta dalam waktu yang bersamaan." "Bagaimana bisa bersamaan?" tanya Baginda. "Bila ayam lebih dahulu, itu tidak mungkin karena ayam berasal dari telur. Bila telur lebih dahulu, itu juga tidak mungkin karena telur tidak bisa menetes tanpa dierami," kata peserta kedua dengan mantap. "Bukankah ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan?" sanggah Baginda memojokkan. Dan peserta kedua pun bingung. Ia pun dijebloskan ke dalam penjara. Lalu giliran peserta ketiga. Ia berkata, "Tuanku yang mulia, sebenarnya ayam tercipta lebih dahulu daripada telur. Sebutkan alasanmu," kata Baginda. "Menurut hamba, yang pertama tercipta adalah ayam betina," kata peserta ketiga meyakinkan. "Lalu bagaimana ayam betina bisa beranak pinak seperti sekarang, sedangkan ayam jantan tidak ada?" tanya Baginda memancing. "Ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan. Telur diirami sendiri, lalu menetes dan menurunkan anak ayam jantan. Kemudian menjadi ayam jantan dewasa dan mengawini induknya sendiri." Peserta ketiga berusaha menjelaskan. "Bagaimana bila ayam betina mati sebelum ayam jantan yang sudah dewasa sempat mengawininya?" Peserta ketiga pun tidak bisa menjawab sanggahan Baginda. Ia pun dimasukkan ke dalam penjara. Dan kini tiba giliran Abu Nawas. Ia berkata, "Yang pasti adalah telur dulu, baru ayam." "Coba terangkan secara legis," kata Baginda ingin tahu. "Ayam bisa mengenal telur, sebaliknya telur tidak mengenal ayam," kata Abu Nawas singkat. Agak lama Baginda Raja merenung.
Kali ini Baginda tidak bisa menyenggah alasan Abu Nawas itu, dan Abu Nawas pun menang mendapatkan hadiah dari Baginda dan tidak dijebloskan ke dalam penjara. Suatu hari, Raja Harun ar-Rasyid merasa geram dengan sikap Abu Nawas. Iya, beberapa kali memang sudah Abu Nawas membuat dirinya malu di depan para pejabat kerajaan. Muncul rasa dendam di hatinya. Akhirnya sang raja hendak membuat jebakan untuk Abu Nawas. Seperti biasa, jika Abu Nawas gagal, maka akan mendapatkan hukuman. Raja Harun ar-Rasyid pun akhirnya memanggil Abu Nawas untuk menghadap dirinya. Sang raja pun lalu memberikan pertanyaan. "Wahai Abu Nawas, di depan mejaku itu ada sepanggang daging ayam yang lezat dan enak dilahap. Tolong segera diambilkan," perintah sang raja. Abu Nawas merasa bingung dengan perintah itu, karena tak biasanya ia disuruh mengambilkan makanan raja. "Mungkin raja ingin menjebakku. Aku harus waspada," kata Abu Nawas dalam hatinya. Abu Nawas akhirnya menuruti perintah itu. Ia pun mengambil ayam panggang sang raja, kemudian memberikannya kepada raja. Namun sang raja belum langsung menerimanya. Ia bertanya lagi, "Abu Nawas, di tangan kamu ada sepotong ayam yang sangat lezat. Silahkan dinikmati." Raja pun memberikan perintah lagi kepada Abu Nawas. Baru saja Abu Nawas hendak menyantap ayam panggang tersebut, tiba-tiba raja berkata lagi, "Tapi ingat Abu Nawas, dengarkan dulu petunjuknya. Jika kamu memotong paha ayam itu, maka akan kupotong pahamu. Dan jika kamu memotong dada ayam itu, maka aku akan memotong dadamu. Tidak hanya itu saja, jika kamu memotong dan memakan kepala ayam itu, maka aku akan memotong kepalamu. Akan tetapi, kalau kamu hanya mendiamkan saja ayam panggang itu, akibatnya kamu akan aku gantung." Jelas sang raja kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun merasa bingung dengan petunjuk yang dititahkan sang raja itu. Dalam kebingungannya, ia semakin yakin jika hal itu hanyalah akal-akalan sang raja demi untuk menghukumnya. Tak cuma Abu Nawas saja yang tegang, melainkan semua pejabat kerajaan yang hadir di istana tampak tegang pula. 10 menit lamanya, Abu Nawas hanya membolak-balikkan ayam panggang itu. Kemudian Abu Nawas mulai mendekatkan ayam panggang itu tepat di indera penciumannya. Para hadirin yang datang atas undangan raja mulai bingung dan tidak mengerti apa yang dilakukan oleh Abu Nawas. Kemudian terlihat Abu Nawas mencium bagian pantat ayam bakar yang kelihatan sangat lezat itu. "Jika saya harus memotong paha ayam ini, maka Baginda akan memotong tanganku. Jika saya harus memotong paha ayam ini, maka Baginda akan memotong pahaku. Jika saya harus memotong dada ayam ini, maka Baginda akan memotong dadaku. Jika saya harus memakan dan memotong kepala ayam ini, Baginda akan memotong kepalaku. Tapi coba lihat, yang saya lakukan adalah mencium pantat ayam ini," kata Abu Nawas. "Apa maksudmu, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Maksud saya adalah kalau saya melakukan demikian, maka Baginda juga akan membalasnya demikian. Layaknya ayam ini. Nah, saya hanya mencium pantat ayam panggang ini saja, maka Baginda juga harus mencium pantat ayam panggang ini pula." Jelas Abu Nawas. Sontak saja penjelasan Abu Nawas itu membuat para pejabat yang hadir menahan tawa, tapi ragu-ragu karena takut dihukum sang raja. Sementara itu, raja yang mendengar ucapan Abu Nawas mulai memerah mukanya karena malu untuk kesekian kalinya. Untuk menutupi rasa malunya itu, raja pun memerintahkan Abu Nawas untuk pulang dan membawa pergi ayam panggang yang sangat lezat itu. "Wahai Abu Nawas, cepat pulanglah, jangan sampai aku berubah pikiran," kata sang raja. Ketika sampai di rumah, Abu Nawas mengundang tetangganya untuk berpesta ayam panggang. Dan untuk kesekian kalinya, Abu Nawas kembali sukses mempermalukan Raja Harun ar-Rasyid di depan para pejabat kerajaan. Jauh sebelum Abu Nawas menjadi staf khusus Khalifah Harun ar-Rasyid, kehidupan ekonominya boleh dibilang masuk kategori keluarga prasejahtera. Abu Nawas ini bisa makan sedikit enak bila ada rezeki nomplok, macam dapat bantuan langsung tunai, tapi hadiah langsung dari Baginda. Itu pun biasanya sebahagian ia bagi-bagikan kepada orang-orang miskin.
Lantaran sudah biasa hidup pas-pasan, Abu Nawas tidak pernah mengeluh. Hanya saja, hal yang demikian tentu saja berbeda dengan sang istri. Belahan hati Abu Nawas ini sering mengeluh. Apakah hidup kita akan terus begini? Miskin, keluh istri Abu Nawas. Tetapi aku mengabdi kepada Allah saja, jawab Abu Nawas santai. Kalau begitu, mintalah upah kepada Allah, spontan istrinya menyahut. Dasar Abu Nawas. Merespon omongan istrinya, ia pun langsung ke perkarangan, bersujud dan berteriak keras-keras. Ya Allah, berilah hamba upah 100 keping perak. Ucapan itu dilakukan berulang-ulang. Sudah pasti sang tetangga pun mendengar teriakan itu. Ia ingin mempermainkan Abu Nawas. Ia melemparkan 100 keping perak ke kepala Abu Nawas. Sang tetangga menjadi terkejut karena begitu uang itu mengenai kepalanya, Abu Nawas langsung membawa lari uang itu ke dalam rumah dengan gembira sambil berteriak, "Hai, aku ternyata memang wali Allah. Ini upahku dari Allah." Sang istri tak kalah senangnya begitu suaminya menyerahkan uang itu. Tak lama muncul sang tetangga yang menyerbu rumah Abu Nawas. Ia meminta kembali uang yang baru dilemparkannya. Abu Nawas menjawab, "Aku mohon kepada Allah dan uang yang jatuh itu pasti jawaban dari Allah." Tetangganya marah. Ia mengajak Abu Nawas untuk menghadap hakim. Abu Nawas berkelit, "Aku tidak pantas ke pengadilan dalam keadaan begini. Aku tidak punya kuda dan pakaian yang bagus. Pasti hakim berprasangka buruk pada orang miskin." "Maksudmu?" tanya sang tetangga yang tak mengerti. "Pinjamkan aku jubah dan kuda," jawab Abu Nawas. Demi uangnya kembali, sang tetangga meminjamkan jubah dan kudanya. Tak lama kemudian mereka menghadap hakim. Tetangga Abu Nawas segera mengadukan kasusnya itu kepada hakim. Ia bercerita secara detail kejadiannya. "Bagaimana pembelaanmu?" tanya hakim kepada Abu Nawas. "Tetangga saya ini gila, Tuan," jawab Abu Nawas. "Apa buktinya?" tanya hakim. Tuan hakim bisa memeriksanya langsung. Ia pikir segala yang ada di dunia ini miliknya. Coba tanyakan, misalnya tentang jubah saya dan kuda saya. Tentu semua diakui sebagai miliknya, apalagi uang saya. Dengan kaget, sang tetangga berteriak, "Tetapi itu semua memang milikku." Dan bagi sang hakim, bukti-bukti sudah cukup. Perkara putus, Abu Nawas menang dan bebas. Alkisah, suatu ketika Abu Nawas melihat-lihat kebunnya yang sudah lama tidak diurusnya. Di saat dirinya asik melihat-lihat pohon di dalam kebun, tiba-tiba ada suara menghardik. "Ngapain kau masuk kebunku?" ujar seorang laki-laki yang oleh penduduk setempat berjuluk Tuan Tanah. "Apa?" Abu Nawas kaget bukan kepalang. "Ini kebun milikku. Jangan mengaku-ngaku ya," lanjut Abu Nawas dengan suara tak kalah kencang. Abu Nawas dan Tuan Tanah sama-sama bersikeras mengklaim itu kebun miliknya. Kasus ini jelas ruwet karena pemilik kebun kala itu tidak memiliki surat-surat tanda kepemilikan. Cara musyawarah dan muafakat pun tak bisa putus. Keduanya mengaku itu kebunnya. Tak ada jalan lain bagi Abu Nawas kecuali melapor kepada Baginda Raja Harun ar-Rasyid. "Ini masalah rumit, Abu. Agar masalahnya bisa diputus secara adil, maka mesti ditangani oleh hakim yang bijaksana," ujar Baginda Raja yang angkat tangan. "Baik Baginda," sambut Abu Nawas dengan ta'zim. Persoalannya, siapa hakim yang akan menangani itu juga bukan perkara mudah. Biasanya urusan yang rumit seperti ini menjadi pekerjaan Abu Nawas. Kini justru Abu Nawas sendiri yang berperkara. Jadi mesti dicari hakim yang selevel Abu Nawas untuk menangani kasus ini. Baginda Raja akhirnya mendapatkan hakim yang paling baik reputasinya di Baghdad. Hakim ini terkenal cerdas dan berwibawa. Orang-orang yang berperkara dengannya selalu puas. Baginda yakin hakim ini akan memutuskan perkara ini dengan adil. Maka pada hari yang sudah ditentukan, sidang pun dilakukan di salah satu ruang di istana. Dalam sidang itu, selain pihak yang bersengketa, hadir juga Baginda Raja. Rupanya, Baginda ingin tahu siapa sesungguhnya yang mengaku-ngaku dan biang kerok keruwetan ini. Baginda yakin klaim Abu Nawas atas kebunnya tidak mengada-ada.
Tapi sangat sulit bagi dirinya untuk begitu saja memenangkan Abu Nawas. Nah, untuk menguji kebenaran pengakuan atas klaim kebun itu, maka hakim bertanya kepada kedua belah pihak yang bersengketa. "Berapa jumlah pohon di dalam kebunmu?" tanya hakim. Tuan tanah tampak kebingungan, bahkan cenderung panik, sedangkan Abu Nawas tampak lebih tenang. Jujur, Abu Nawas tidak pernah menghitung berapa jumlah pohon yang ada di kebunnya. Begitu juga tuan tanah. Lagi pula, siapa yang sudi menghitung pohon di kebun? "Bagaimana Anda mengakui itu kebun Anda, sementara Anda tidak kenal dengan kebun Anda sendiri?" kata sang hakim. Tuan tanah menunduk dalam-dalam. Ia tampaknya grogi berat. Di tengah tekanan hakim itu, Abu Nawas masih sempat mengempungkan senyum di bibirnya. "Berapa lama Tuan Hakim tinggal di rumah yang Tuan miliki sekarang?" Abu Nawas balik bertanya. "Sejak beberapa tahun yang lalu," jawab hakim yang tak mengira akan mendapat balasan pertanyaan. Lalu Abu Nawas bertanya lagi, "Berapa jumlah genting di rumah Tuan?" Hakim ganti yang gelegapan. Ia tidak mampu menjawabnya. Hakim itu lalu berkata, "Kebenaran ada di pihakmu," katanya kepada Abu Nawas diiringi senyum kecut dan wajah pucat pasi tuan tanah. Bisa ditebak wajah pucat tuan tanah itu. Begitu hakim mengetuk palu memenangkan Abu Nawas, maka hukum dari Baginda Raja sudah pasti menanti. Hakim yang terkenal adil dan bijaksana ini mengakui terkadang kecerdasan dan kejeniusan bisa patah oleh argumen. "Saya belum pernah kalah kecuali dengan satu orang, Abu Nawas," ujar hakim itu mengakui kehebatan sang Abu Nawas. Dan setelah itu tuan tanah langsung digelandang ke penjara. Enak saja mengaku-ngaku kebun milik orang lain. Abu Nawas adalah pujangga Arab dan merupakan salah satu penyair terbesar sastra Arab klasik. Penyair ulung sekaligus tokoh sufi ini mempunyai nama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami dan hidup pada zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid di Baghdad. Raja Harun Ar-Rasyid lagi-lagi memberikan misi mustahil kepada Abu Nawas. Ia tak bosan-bosannya mengetes kecerdikan Abu Nawas. Kali ini ia meminta sesuatu yang tak wajar, yakni pergi ke bulan untuk menyelidikinya. Padahal zaman itu jelas-jelas belum ada teknologi canggih dan mutakhir seperti Apollo. Sekarang saja hanya orang tertentu yang bisa datang ke bulan, apalagi zaman dulu. Jadi jelas jika misi itu hanya untuk menguji Abu Nawas saja. "Pergi ke bulan?" tanya Abu Nawas. "Iya Abu Nawas, saya tahu engkau adalah seorang pria yang pintar. Kau harus dapat pergi ke bulan," kata sang raja. "Oke, saya akan pergi ke sana besok sore yang mulia," jawab Abu Nawas dengan cepat. Raja pun terkejut. Ia tak menyangka bahwa Abu Nawas mengiyakan tantangannya itu. Lalu Raja Harun Ar-Rasyid bertanya, "Dari mana kamu akan pergi?" "Dari rumahku yang mulia," jawab Abu Nawas. "Baiklah, saya akan pergi ke sana untuk melihat engkau pergi ke bulan besok malam," kata sang raja. Malam itu, raja berikut para menterinya pergi ke rumah Abu Nawas. Bulan purnama bersinar dengan terang. Bintang-bintang menyebar berkilauan di seluruh penjuru langit. Ketika raja dan para menterinya tiba di sana, Abu Nawas sudah tak ada di rumah. Mereka hanya bertemu dengan istrinya. "Di mana Abu Nawas?" tanya raja. "Dia baru berangkat ke bulan yang mulia. Dia berkata kalau akan kembali segera," jawab istri Abu Nawas. "Bagaimana cara Abu Nawas pergi ke bulan?" tanya salah satu menteri penasaran. "Dia memanjat pohon palem di sebelah sana dan akan kembali melalui pohon palem itu juga," jawab sang istri Abu Nawas itu. Raja dan menteri kemudian menghampiri pohon palem yang ditunjukkan istrinya. Terlihat bayangan seseorang yang sedang turun dari pohon itu. "Apakah itu kau Abu Nawas?" tanya raja. "Iya, ini saya Abu Nawas, wahai baginda," jawab Abu Nawas. "Apakah kau menyelidiki bulan dari pohon palem itu?" tanya raja. "Ya, saya melakukan penyelidikan ketika bulan mencapai tanah. Pohon hanya sekitar tangga lewat untuk saya pergi ke bulan," jawab Abu Nawas. Raja Harun Ar-Rasyid pun tersenyum dengan perkataan Abu Nawas itu. Ia kemudian menanyakan apa yang dilihatnya di sana. "Tanah dan gunung-gunung. Tidak ada tumbuhan di sana," jawab Abu Nawas. Karena masih tak percaya, Raja Harun Ar-Rasyid pun meminta saksi yang bisa menjelaskan jika memang Abu Nawas pergi ke bulan.
Dan tahu apa jawaban Abu Nawas? Ia bahkan mengatakan tak cuma bisa memberikan 3 atau 5 saksi, ia bisa memberikan 10 hingga ribuan kesaksian. Siapa mereka yang bersaksi? Tanya sang raja. Nawas kemudian mengarahkan jarinya ke langit. Bintang-bintang adalah saksiku. Jika Anda tidak mempercayaiku, Anda dapat menanyakan langsung kepada mereka, kata Abu Nawas dengan nada yakin. Mendengar jawaban itu, raja hanya tertawa. Mengapa kau tak menunggu kami menyaksikan kau pergi ke bulan? Tanya raja. Anda terlambat yang mulia. Saya hanya dapat pergi ke bulan pada waktu tertentu saja. Beberapa kali Baginda Raja dibikin kesal oleh Abu Nawas. Sedangkan sudah berkali-kali pula Baginda mencoba membalas dendam. Hasilnya Abu Nawas selalu lolos. Ini orang sangat cerdas, cerdik dan licin, gumam Baginda dalam hatinya. Nah, suatu ketika Baginda ingin mempermalukan Abu Nawas. Lantaran Abu Nawas cerdas dan cerdik, sudah barang tentu Baginda menghindari resiko beradu pikiran. Maka diundangnya Abu Nawas ke tengah-tengah prajuritnya. Dunia prajurit, dunia otot dan ketangkasan, bukan dunia pikir. Ayo Abu Nawas, ujar Baginda sangat bersahabat. Di hadapan para prajuritku, tunjukkanlah kemampuanmu memanah. Panahlah sekali saja. Kalau panahmu dapat mengenai sasaran, hadiah besar menantimu. Tapi kalau engkau gagal, engkau harus merangkak jalan pulang ke rumahmu. Tantang Baginda yang membuat Abu Nawas pucat pasi. Abu Nawas tetap saja berpikir keras agar lolos dari jebakan maut Baginda Raja. Ia menyadari posisinya sedang dalam bahaya. Jalan merangkak? Jangan sampai dah, gumam Abu Nawas. Abu Nawas dengan berat hati mengambil busur dan tempat anak panah. Otaknya terus berputar. Gawat, pikir Abu Nawas. Abu Nawas sadar, panahannya pasti tak akan tepat sasaran. Sedikit-sedikit ia memang bisa memanah, namun dianggap piawai masih jauh. Akhirnya, dengan memantapkan hati, Abu Nawas membidik sasaran. Ia pun mulai memanah. Anak panah melesat jauh dari sasaran. Segera setelah itu ia berteriak, demikianlah gaya Tuan Wazir memanah. Segera dicabutnya sebuah anak panah lagi. Ia membidik dan memanah lagi. Masih juga panah meleset dari sasaran. Abu Nawas berteriak lagi, demikianlah gaya Tuan Wali Kota memanah. Baginda menjadi tidak sabar. Ia berteriak, hai Abu Nawas, mana gaya memanahmu? Tenang Baginda, gaya hamba tentu lebih baik, ujar Abu Nawas tetap sok berkonsentrasi. Selanjutnya Abu Nawas segera mencabut sebuah anak panah lagi. Ia membidik dan memanah lagi, meleset lagi, bahkan makin jauh dari sasaran. Ia berteriak lebih keras lagi, ini gaya Tuan Lurah memanah. Alah, gayamu mana? Baginda makin tak sabar. Abu Nawas nyaris putus asa, tapi tetap menunjukkan wajah lucunya. Tenang Baginda, tenang, ucapnya seraya mengambil anak panah lagi. Ini adalah untuk yang keempat kalinya. Abu Nawas mencabut anak panah. Beruntung bagi Abu Nawas, kali ini anak panah melesat dan secara kebetulan anak panah itu menyentuh sasaran. Ia pun lantas berteriak kencang. Dan yang ini adalah gaya Abu Nawas memanah. Untuk itu kita tunggu hadiah dari Paduka Raja. Dan akhirnya tawa Baginda pun meledak. Dengan tetap tertawa, Baginda menyerahkan hadiah untuk Abu Nawas. Pada suatu hari, Raja Harun ar-Rasyid dan para pengawalnya berangkat berburu. Abu Nawas dan seorang menteri ikut dalam rombongan itu. Hubungan Abu Nawas dengan menteri itu kurang akrab, bahkan bisa dibilang sedikit musuhan. Soalnya, menteri itu sering iri terhadap kedekatan Abu Nawas dengan Baginda Raja. Abu Nawas menyebut menteri itu dengan nama Abu Jahil. Si Jahil ini tiba-tiba melontarkan ide kepada Baginda Raja. Ia mengusulkan kepada Baginda agar acara berburu menjadi seru. Bagaimana bila ada semacam lomba? Hamba ingin beradu ketangkasan dengan Abu Nawas, dan nanti pemenangnya akan mendapatkan sepundi emas. Tapi kalau kalah, hukumannya adalah memandikan kuda-kuda istana selama 1 bulan. Tutur Abu Jahil kepada Baginda Raja sembari matanya melirik Abu Nawas. Abu Nawas pun merespon usulan si Jahil itu dengan melengos.
Tapi Baginda Raja rupanya tertarik dengan ide menteri itu. Lomba yang melibatkan Abu Nawas pasti menarik dan sangat menghibur, pikir raja. Lagi pula, Baginda ingin juga menguji kedua orang penting di kerajaannya itu. Dan langsung saja, Baginda meminta Abu Nawas mendekat kepadanya. Raja menjelaskan panjang lebar terkait lomba tersebut. Pada mulanya, Abu Nawas enggan menanggapi tantangan menteri itu. Abu Nawas sadar bahwa dirinya bakal masuk jebakan si jahil. Raja memaksanya sehingga Abu Nawas tak mampu menelaknya. Abu Nawas menyadari bahwa Abu Jahil adalah pejabat istana yang benci dengan keberadaannya. Ia pasti akan mengerahkan semua anak buahnya untuk menyumbang seekor binatang beruannya di hutan nanti. Abu Nawas pun berpikir keras untuk mengalahkan si jahil. "Baik, Baginda, siapa takut?" jawab Abu Nawas dengan senyum yang tiba-tiba merekah. Melihat adegan itu, Abu Jahil pun penasaran dibuatnya. "Mana mungkin Abu Nawas bisa mengalahkanku?" gumam Abu Jahil dalam hatinya. Akhirnya Baginda Raja mengumumkan lomba yang sudah pasti seru itu kepada khalayak ramai. Rakyat berbondong-bondong untuk menyaksikan pertandingan itu. Mereka yang menang adalah yang paling banyak mendapatkan beruan. Trompet adu ketangkasan pun ditiup. Abu Jahil segera memacu kudanya secepat kilat menuju hutan belantara. Anehnya, Abu Nawas justru sebaliknya. Ia menaiki keledai yang berjalan santai. Para penonton berteriak-teriak menyemangati. Menjelang sore tampaklah kuda Abu Jahil memasuki gerbang istana. Ia mendapat sambutan yang meriah dan tepuk tangan dari rakyat yang menyaksikan. Di sisi kanan dan kiri kuda Abu Jahil syarat dengan puluhan hewan yang mati terpanah. Dengan senyum bangga, menteri ini memperlihatkan semua binatang beruannya di tengah lapangan. "Aku, Abu Jahil, berhak memenangkan lomba ini. Lihatlah ini, binatang beruanku banyak. Mana mungkin Abu Nawas mengalahkanku?" teriaknya dengan lantang yang membuat para penonton semakin ramai bertepuk tangan. Tak lama kemudian muncul keledai Abu Nawas. Semua orang meneriakinya dan menertawakannya karena keledai tunggangan Abu Nawas tidak membawa seekor hewan beruan pun. Dari atas keledai, Abu Nawas melambai-lambaikan tangannya kepada penonton. Ia memasang senyum tiada henti. Kemudian raja menyuruh dua orang pengawalnya untuk menghitung jumlah binatang beruan yang didapatkan oleh kedua peserta. Kesempatan pertama, pengawal menghitung jumlah hewan beruan yang didapatkan oleh Abu Jahil. 51 ekor kelinci, ditambah 7 ekor rusa dan 3 ekor babi hutan. Total mendapatkan 60 hewan beruan, kata pengawal yang menghitung dengan suara keras. "Kalau begitu, akulah pemenangnya, karena Abu Nawas tak membawa seekor binatang pun," teriak Abu Jahil dengan sombongnya. "Tenang, tenang. Aku membawa ribuan hewan beruan. Jadi jelaslah aku pemenangnya. Dan engkau, wahai Abu Jahil, silahkan memandikan kuda-kuda istana. Menurut aturan lomba, semua binatang boleh ditangkap, yang penting jumlahnya," kata Abu Nawas sambil membuka bambu kuning yang sudah diisi dengan ribuan semut merah. "Jumlahnya sangat banyak, Baginda. Kami tak sanggup menghitungnya lagi," kata pengawal kerajaan yang menghitung jumlah semut hasil buruan Abu Nawas itu. Melihat kenyataan itu, tiba-tiba saja Abu Jahil jatuh pingsan. Baginda Raja Harun tertawa terpingkal-pingkal. Sang pemenang pun mendapat hadiah. Dan Abu Nawas pemenangnya. Abu Jahil yang kalah, dan dia berhak memandikan kuda-kuda di istana. Abu Nawas kok dilawan? Abu Nawas adalah seorang sufi yang bernama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami. Beliau merupakan seorang ulama yang hidup pada zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid di Baghdad. Sampai saat ini, kisah-kisah warisan Abu Nawas selalu mengundang decak kagum berkat kecerdikannya dan membuat orang yang mendengarnya pasti tertawa. Untuk kisah berikut ini diambil dari kisah 1001 Malam. Suatu hari, Abu Nawas sedang ke sebuah warung untuk memesan teh hangat. Di sana, kawan-kawannya sudah lebih dulu datang dan memang menunggu Abu Nawas seorang. Setelah mereka berbincang, kawan-kawan Abu Nawas memberi tantangan kepadanya yang sangat beresiko. Abu Nawas diminta untuk memantati Raja Harun Ar-Rasyid.
di mana hal itu pasti akan membuat raja sangat marah. Wahai Abu Nawas, kami tahu engkau selalu lepas dari perangkap-perangkap yang dirancang baginda raja. Tapi kali ini kami yakin pasti engkau akan dihukum raja bila engkau berani melakukan tantangan dari kami, kata kawannya itu. Apa yang harus aku takutkan? Tidak ada sesuatu pun yang harus ditakuti kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawab Abu Nawas. Engkau tahu kan, selama ini belum pernah ada seorang pun di negeri ini yang berani memantati raja Harun ar-Rasyid, lanjut kawannya itu. Memang benar, tindakan itu jelas melecehkan raja, jawab Abu Nawas. Kalau begitu, beranikah engkau memantati raja tapi harus pula membuatnya tertawa? Tantang kawannya. Tentu aku berani, karena aku hanya takut kepada Allah. Lalu apa hadiah yang bisa aku dapat jika aku melakukannya? Tanya Abu Nawas. 100 keping uang emas, tegas kawan-kawan Abu Nawas. Setelah itu, Abu Nawas mencari cara dan berpikir bagaimana agar ia bisa memantati raja tetapi juga membuatnya tertawa. Selang beberapa hari, Raja Harun ar-Rasyid membuat suatu jamuan yang mengundang berbagai macam tamu, termasuk diantaranya adalah Abu Nawas. Di saat itulah, kawan-kawan Abu Nawas menantikan kedatangan dan bersiap melihat kekalahan Abu Nawas. Ketika para tamu undangan sudah hadir, Abu Nawas belum juga terlihat oleh kawan-kawannya, bahkan saat acara sudah dimulai. Usut punya usut, Abu Nawas datang terlambat dan duduk di barisan belakang tanpa alas karpet seperti halnya tamu undangan lain. Setelah acara selesai, Raja Harun ar-Rasyid baru sadar bahwa Abu Nawas duduk tidak di atas karpet tetapi di lantai. Baginda Raja yang heran lantas bertanya, "Wahai Abu Nawas, mengapa engkau duduk di atas karpet?" "Yang mulia, hamba haturkan terima kasih atas perhatian baginda. Tapi hamba sudah merasa cukup bahagia duduk di sini," jawab Abu Nawas. "Jangan begitu, majulah dan duduk di atas karpet, nanti pakaianmu kotor," lanjut sang raja. "Ampun yang mulia, tapi sebenarnya hamba ini sudah duduk di atas karpet." Jawaban Abu Nawas itu pun semakin membuat baginda raja bingung. "Karpet yang mana yang engkau maksud wahai Abu Nawas? Sejak tadi aku belum melihat engkau membawa karpet," tanya baginda yang masih kebingungan. "Baiklah yang mulia, jika engkau ingin tahu maka aku akan menunjukkan karpet itu," jawab Abu Nawas. Setelah Abu Nawas mendekati baginda raja, ia pun langsung menungging dan memantati raja sambil menunjukkan potongan karpet kecil yang menempel di pantatnya. Raja Harun ar-Rasyid yang menyaksikan karpet kecil itu pun di pantat Abu Nawas tak kuasa menahan tawanya. Kawan-kawan Abu Nawas yang juga melihat kejadian itu akhirnya harus merelakan ratusan keping uang emas untuk diserahkan kepada Abu Nawas. Dan begitulah Abu Nawas, dengan tingkah laku lucunya dan juga dengan kecerdikan yang ia miliki, sehingga cerita-cerita tentang Abu Nawas masih diperdengarkan sampai sekarang. Abu Nawas adalah penyair Arab dan merupakan salah satu penyair terbesar sastra Arab klasik. Penyair ulun sekaligus tokoh sufi ini mempunyai nama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami dan hidup pada zaman Khalifah Harun ar-Rasyid di Baghdad. Dan cerita berikut ini dinukil dari kisah 1001 Malam. Strategi maling, Abu Nawas kena tipu. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas memutuskan untuk menjual keledai kesayangannya. Keledai ini merupakan kendaraan Abu Nawas satu-satunya. Sebenarnya ia tidak tega untuk menjualnya, tetapi keluarga Abu Nawas amat membutuhkan uang dan istrinya pun setuju. Keesokan harinya Abu Nawas membawa keledai itu ke pasar. Abu Nawas tidak tahu kalau ada sekelompok pencuri yang terdiri dari 4 orang telah mengetahui keadaan dan rencana Abu Nawas. Mereka sepakat akan memperdaya Abu Nawas. Rencana pun mulai mereka susun. Ketika Abu Nawas beristirahat di bawah pohon, salah seorang mendekat dan berkata, "Apakah engkau akan menjual kambingmu?" Tentu saja Abu Nawas terperanjat mendengar pertanyaan yang begitu tiba-tiba. "Ini bukan kambing," jawab Abu Nawas. "Kalau bukan kambing, lalu apa?" tanya pencuri itu selanjutnya. "Keledai," kata Abu Nawas. "Kalau engkau yakin itu keledai, jual saja ke pasar dan tanyakan pada mereka," kata komplotan pencuri itu sambil berlalu. Abu Nawas tidak terpengaruh. Kemudian ia meneruskan perjalanannya. Ketika Abu Nawas sedang menunggang keledai, pencuri kedua menghampirinya dan berkata, "Mengapa kau menunggang kambing?" "Ini bukan kambing, tapi keledai."
Kalau itu keledai, aku tidak bertanya seperti itu. Dasar orang aneh, kambing kok dikatakan keledai? Kalau ini kambing, aku tidak akan menungganginya, jawab Abu Nawas tanpa ragu. Kalau engkau tidak percaya, pergilah ke pasar dan tanyakan pada orang-orang di sana, kata pencuri kedua sambil berlalu. Abu Nawas belum terpengaruh dan ia tetap berjalan menuju pasar. Pencuri ketiga datang menghampiri Abu Nawas. Hai Abu Nawas, akan kau bawa kemana kambing itu? Kali ini Abu Nawas tidak segera menjawab. Ia mulai ragu. Sudah 3 orang mengatakan kalau hewan yang dibawanya adalah kambing. Pencuri ketiga tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ia makin merecoki otak Abu Nawas. Sudahlah, biarpun kau bersikeras hewan itu adalah keledai, yang nyatanya itu adalah kambing. Kambing itu. Abu Nawas berhenti sejenak untuk beristirahat di bawah pohon. Pencuri keempat melaksanakan strategi busuknya. Ia duduk di samping Abu Nawas dan mengajak tokoh cerdik ini untuk berbincang-bincang. Bagus sekali kambingmu ini. Pencuri keempat membuka percakapan. Kau juga yakin ini kambing? Tanya Abu Nawas. Loh, ya jelas sekali kalau hewan ini adalah kambing. Kalau boleh aku ingin membelinya. Berapa kau mau membayarnya? Tanya Abu Nawas. 3 dirham. Abu Nawas setuju. Setelah menerima uang dari pencuri keempat, kemudian Abu Nawas langsung pulang. Setibanya di rumah, Abu Nawas dimarahi istrinya. Jadi, keledai itu hanya engkau jual 3 dirham lantaran mereka mengatakan bahwa keledai itu kambing. Abu Nawas tidak bisa menjawab. Ia hanya mendengarkan ocehan istrinya dengan setia sambil menahan rasa dongkol. Kali ini, ia baru menyadari kalau sudah diperdaya oleh kelompokan pencuri yang menggoyahkan akal sehatnya. Abu Nawas merencanakan sesuatu. Ia pergi ke hutan mencari sebatang kayu untuk dijadikan sebuah tongkat yang nantinya bisa menghasilkan uang. Rencana Abu Nawas ternyata berjalan lancar. Hampir semua orang membicarakan keajaiban tongkat Abu Nawas. Berita ini juga terdengar oleh para pencuri yang telah menipu Abu Nawas. Mereka langsung tertarik. Bahkan mereka melihat sendiri ketika Abu Nawas membeli barang atau makan tanpa membayar, tetapi hanya dengan mengacungkan tongkatnya. Mereka berpikir kalau tongkat itu bisa dibeli, maka tentu mereka akan kaya karena hanya dengan mengacungkan tongkat itu mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Akhirnya mereka mendekati Abu Nawas dan berkata, apakah tongkatmu akan dijual? Tidak, jawab Abu Nawas dengan cuek. Tetapi mereka bersedia membeli dengan harga yang amat tinggi, kata mereka. Berapa? Tanya Abu Nawas berpura-pura merasa tertarik. 100 dinar uang emas, kata mereka tanpa ragu-ragu. Tetapi tongkat ini adalah tongkat wasiat satu-satunya yang aku miliki, kata Abu Nawas sambil tetap berpura-pura tidak ingin menjual tongkatnya. Dengan uang 100 dinar, engkau sudah bisa hidup enak, rayu mereka makin penasaran. Abu Nawas diam beberapa saat, sepertinya merasa keberatan sekali. Baiklah kalau begitu, kata Abu Nawas kemudian sambil menyerahkan tongkatnya. Setelah menerima 100 dinar uang emas, Abu Nawas segera meleset pulang. Para pencuri itu segera mencari warung terdekat untuk membuktikan keajaiban tongkat yang baru mereka beli. Seusai makan, mereka mengacungkan tongkat itu kepada pemilik kedai. Tentu saja pemilik kedai marah. Apa maksudmu mengacungkan tongkat itu padaku? Bukankah Abu Nawas juga mengacungkan tongkat ini dan engkau membebaskannya? Tanya para pencuri itu. Benar, tetapi engkau harus tahu bahwa Abu Nawas menitipkan sejumlah uang kepadaku sebelum makan di sini. Gila, ternyata kita tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Yang menipu Abu Nawas, kita malah rugi besar, umpat para pencuri itu dengan rasa dongkol. Baginda Raja mendadak rindu dan ingin bertemu dengan Abu Nawas. Soalnya sudah beberapa hari ini Abu Nawas tak menampakkan batang hidungnya. Sudah beberapa kali lewat utusannya Baginda memanggil Abu Nawas, namun sang Abu Nawas itu belum juga menampakkan dirinya pada Raja. Pada hari itu rindu Baginda Raja tak tertahankan. Ia ingin Abu Nawas menghibur hatinya yang galau. Setelah lama berpikir mencari cara agar Abu Nawas mau datang ke istana, Baginda Raja pun akhirnya menemukan ide yang super jahil. Raja kemudian memanggil 3 orang prajurit dan menyuruh mereka pergi ke rumah Abu Nawas. Pengawal,
Pergilah ke rumah Abu Nawas, beraklah di tempat tidurnya. Kalau kalian berhasil, maka masing-masing akan aku berikan uang 1000 dirham. Titah Baginda Raja kepada 3 prajuritnya. Kendati terasa aneh, tanpa pikir panjang, ketiga utusan Baginda tersebut langsung menerima perintah raja. Daulat Paduka, jawab ketiga prajurit tersebut secara bersamaan. Mereka pun langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas sesuai titah Baginda Raja. Sementara itu, ada seorang pejabat tinggi kerajaan yang memperhatikan perintah sang raja kepada 3 prajurit tersebut. Pejabat itu memberanikan diri untuk bertanya kepada raja. Maaf Paduka, bukankah tugas yang diberikan itu tampak aneh dan menghina? Ujar pejabat setingkat patih itu. Memang benar, tapi itulah siasatku agar Abu Nawas segera hadir ke istana, jawab Baginda terkekeh. Apakah gerangan rencana Baginda? Tanya pejabat itu lagi, menunjukkan bahwa dirinya belum paham. Nanti kamu akan segera mengetahuinya. Dan sekarang kamu ikutilah ketiga anak buahmu itu dan intailah mereka. Sampaikan kepada Abu Nawas, bila dia berhasil menggagalkan tugas prajurit itu, maka ia akan aku berikan uang 3000 dirham dan sekaligus ia boleh memukul utusanku itu, kata Baginda Raja. Dengan perasaan yang masih bingung, pejabat itu segera melaksanakan perintah raja. Dia segera berkemas dan menuju ke rumah Abu Nawas. Para prajurit Baginda Raja Harun ar-Rasyid yang sudah berangkat lebih dulu sudah tiba di rumah Abu Nawas. Ketiganya langsung mengetuk pintu rumah. Tak lama setelah itu, Abu Nawas pun membukakan pintu dan bertemu ketiga utusan Baginda Raja. Kami diutus oleh Baginda Raja untuk buang air besar di tempat tidurmu. Karena ini perintah raja, kamu tidak boleh menolak, kata salah seorang prajurit kepada Abu Nawas. Abu Nawas kaget bukan kepalang, tapi ia segera sadar permainan sedang dirancang Baginda Raja. Oh, silahkan, saya sama sekali tidak keberatan. Silahkan saja kalau kalian mampu melaksanakan perintah raja, ucap Abu Nawas kemudian. Ia segera memutar otaknya. Betul, tanya prajurit raja yang memastikan. Iya, silahkan saja, jawab Abu Nawas enteng. Abu Nawas mengawasi orang-orang itu beranjak ke tempat tidurnya dengan perasaan geram yang sudah ia tahan. Betul-betul kelewatan, gumam Abu Nawas dalam hatinya. Abu Nawas memutar otak untuk menggagalkan tindakan bodoh dan kurang ajar 3 prajurit itu. Setelah berpikir beberapa saat, Abu Nawas akhirnya menemukan cara untuk menggagalkan tugas para utusan tersebut. Pada saat para utusan itu hendak bersiap-siap buang air besar, mendadak Abu Nawas berkata di balik jendela kamar, "Hai para utusan raja, ada yang lupa saya sampaikan kepada kalian," kata Abu Nawas. "Apa itu?" tanya salah satu utusan raja. "Saya ingatkan supaya kalian jangan melebihi perintah Baginda Raja. Jika kalian melanggar, saya akan pukul kalian dengan sebuah pentungan besar, dan setelah itu saya akan laporkan kepada Baginda bahwa kalian melanggar perintahnya," ancam Abu Nawas kepada 3 prajurit itu. Dengan cikatan, Abu Nawas segera mengambil sebatang kayu besar yang ada di dapur rumahnya. Ia kemudian berlari kembali ke kamarnya dengan membawa pentungan kayu besar itu. "Hai, apa maksudmu tadi Abu Nawas?" tanya salah satu dari utusan itu. "Ingat, perintah raja hanya buang air besar saja dan tidak boleh lebih dari itu," jawab Abu Nawas. "Iya benar," jawab utusan raja. "Aku ulangi lagi, hanya buang air besar saja, tidak boleh lebih. Ingat, tidak boleh kencing, tidak boleh buka celana, tidak boleh cebok, hanya buang air besar saja," tegas Abu Nawas. "Mana mungkin, itu tidak mungkinlah. Kami juga harus buka celana dan kencing," protes salah satu utusan. "Aku akan pukul kalian sekeras-kerasnya jika kalian melanggar perintah raja," sahut Abu Nawas kembali mengancam. Ketiga utusan Baginda Raja tersebut hanya bisa saling pandang kebingungan dengan ucapan Abu Nawas. Di tengah kebingungan tersebut, tiba-tiba ada suara yang memanggil Abu Nawas. Rupanya suara tersebut datang dari pejabat tinggi kerajaan. Melihat kedatangannya, Abu Nawas dan ketiga utusan raja segera berkumpul untuk menemui suara tersebut.
Aku sudah mendengar perdebatan kalian. Baginda Raja memang memerintahkan para utusan untuk berak di tempat tidurmu. Jika mereka sanggup, masing-masing akan mendapatkan uang 1000 dirham. Jika mereka gagal, maka mereka boleh engkau pukul sesuka hatimu, kata petinggi kerajaan tersebut. Oh, begitu. Lalu hadiah dari Baginda untukku berapa, tuanku? Tanya Abu Nawas dengan mata berbinar. Sekarang juga engkau boleh menghadap Baginda Raja untuk menerima 3000 dirham, jawab pejabat tinggi itu. Mendengar itu, Abu Nawas dibuat kaget serta gembira. Sebelum menghadap Baginda Raja, Abu Nawas kembali mengambil pentungannya, lalu mengajar ketiga utusan raja yang hampir buang air besar di ranjangnya. Ketiga utusan itu pun lari terbirit-birit. Abu Nawas, Baginda Raja sangat yakin engkau dapat mengatasi masalah ini. Baginda memang menginginkan kehadiranmu di istana untuk menghibur hatinya yang saat ini sedang gundah gulana, jelas pejabat tinggi kerajaan tersebut sambil tertawa. Abu Nawas setuju. Mereka pun berangkat menuju istana untuk memenuhi panggilan Baginda Raja. Abu Nawas setuju. Mereka pun berangkat menuju istana untuk memenuhi panggilan Baginda Raja sekaligus mengambil hadiah 3000 dirham. Sebagai seorang muslim, Abu Nawas sudah pasti mengimani bahwa kelak di alam kubur ia akan didatangi dua malaikat, yakni malaikat Mungkar dan Nangkir. Malaikat ini bertugas menguji identitas keimanan warga baru di alam kubur. Pertanyaan yang diajukan malaikat itu mestinya tidak sulit karena semua muslim sudah dapat bocoran. Ada 6 soal yang ditanyakan malaikat itu. Man rabbuka, yang artinya siapa Tuhanmu? Ma dinuka, apa agamamu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Ma kitabuka, apa kitabmu? Aina kiblatuka, di mana kiblatmu? Waman ikhwanuka, dan siapa saudaramu? Sudah barang tentu Abu Nawas hafal di luar kepala dengan pertanyaan dan jawabannya. Masalahnya adalah dua malaikat yang datang itu melakukan teror dalam menguji. Selain berwajah seram dan menakutkan, makhluk ini amat kasar. Malaikat Nangkir bahkan membawa alat pemukul yang tanpa ampun akan menghajar pendatang baru yang salah dalam menjawab. Pokoknya, mental dan iman perlu tangguh untuk menghadapi teror seperti itu. Dan tidak semua peserta ujian bisa lulus, walaupun dia cerdas dan hafalannya ciamik sekalipun. Tak ayal, Abu Nawas pun terkadang bertanya-tanya pada diri sendiri, mampukah ia kelak menjawab pertanyaan kedua malaikat kubur itu? Sedang melihat fisik keduanya saja sudah terbayang begitu menakutkan. Abu Nawas memang bukan Umar bin Khattab yang konon berani melawan dua malaikat itu. Saat didatangi kedua malaikat Mungkar dan Nangkir, Sayyidina Umar justru balik menggertak. Lalu siapa Tuhanmu? Tanya Sayyidina Umar kepada malaikat. Kedua malaikat itu akhirnya mengenal siapa yang ia hadapi. Keduanya pun akhirnya pergi meninggalkan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Mengingat kisah Umar bin Khattab dan dua malaikat itu membuat otak nakal Abu Nawas terusi. Tak ada cara lain, pikir Abu Nawas. Abu Nawas lalu memberikan wasiat kepada keluarganya agar saat ia meninggal kelak dikafani dengan kain kafan yang sudah sangat usang. Dan benar saja, tiba saat Abu Nawas meninggal, istrinya mencarikan kain kafan lusuh untuk membungkus jenazahnya. Sesaat setelah Abu Nawas dikuburkan, datanglah dua malaikat. Mungkar sebagai malaikat penanya di alam kubur, dan malaikat Nangkir bertugas sebagai pemberi siksa dalam kubur. Kedua malaikat itu siap memberikan pertanyaan kepada Abu Nawas. Hanya saja, sebelum malaikat Mungkar menjalankan tugasnya, ia terheran-heran melihat kain kafan Abu Nawas. Ini kan penghuni lama, kata malaikat Mungkar. Lihat, kafannya sudah lusuh. Tapi ini tanah galian baru, bantah malaikat Nangkir yang meragukan. Kedua malaikat ini pun ragu. Keduanya saling adu pendapat. Satu malaikat yakin kalau ini adalah mayat baru. Yang satu meragukan lubang kubur yang mereka datangi ini dimasuki penghuni baru. Setelah berdebat cukup lama, kedua malaikat itu memutuskan tetap menanyai Abu Nawas. Siapa Tuhanmu? Ujar sang malaikat kepada Abu Nawas dengan suara menggelegar. Abu Nawas benar-benar ketakutan, maka ia pun tak langsung menjawab. Setelah hening sesaat, Abu Nawas menjawab, apa kalian tidak salah alamat? Lihat, kain kafanku ini kan sudah usang.
Berarti aku ini penghuni lama. Kedua malaikat itu pun terdiam. Mereka memandangi Abu Nawas di sekujur tubuhnya. Dan memang kain kafan yang dipakainya sangatlah usang. Namun tanahnya masih baru. Keduanya bertanya-tanya apa mereka sedang dikebuli. Dan kisah seperti ini hanya ada dalam kisah 1001 malam. Saat itu Baginda Raja meminta Abu Nawas untuk berburu beruang bersama dia dan rombongannya. Padahal Baginda sudah tahu betul bahwa Abu Nawas sangat takut dengan beruang. Namun pada masa itu siapapun yang tidak dapat melaksanakan perintah Baginda Raja, maka ia akan mendapatkan hukuman. Maka Abu Nawas pun tidak dapat menolak permintaan Baginda Raja. Dalam perjalanan menuju hutan, tiba-tiba saja cuaca berubah menjadi mendung. Dengan segera Baginda pun memanggil Abu Nawas. Abu Nawas. Dan Abu Nawas pun mendekati Baginda. Tahukah mengapa engkau aku panggil? Tanya Baginda kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun menjawab bahwa ia tidak mengetahui alasan Baginda memanggilnya. Baginda menjelaskan bahwa sebentar lagi akan hujan. Namun hutan masih jauh dari tempat di mana mereka berada. Baginda juga menjelaskan bahwa ia akan memberikan kuda yang lamban untuk Abu Nawas dan kuda yang cepat untuk dirinya dan rombongannya. Selain itu, Baginda pun memerintahkan Abu Nawas untuk menjaga pakaiannya tetap kering meskipun hujan turun. Ditambah lagi, saat jam santap siang datang, Baginda meminta Abu Nawas pergi ke tempat peristirahatannya untuk berkumpul. Mendengar hal itu, Abu Nawas mematuhi perintah tersebut. Dengan segera mereka berpencar. Baginda dan rombongannya dengan cepat pergi menuju hutan. Sebaliknya Abu Nawas menyusuri jalan dengan kudanya yang lamban. Dan akhirnya Abu Nawas pun menyadari bahwa sang Baginda telah menjebaknya. Tak lama kemudian hujan pun turun. Baginda dan rombongannya kuyup akibat derasnya hujan. Mereka pun pergi ke tempat peristirahatan karena sudah memasuki jam makan siang. Belum sempat baju mereka kering, Abu Nawas pun sampai ke tempat peristirahatan. Baginda dan para pengawalnya tercengang melihat Abu Nawas tetap kering. Padahal kuda Abu Nawas lamban yang sangat tidak mungkin untuk pergi ke tempat berteduh dengan cepat. Dan akhirnya di hari kedua pemburuan, Baginda meminta Abu Nawas menunggangi kuda yang cepat. Sedangkan dirinya dan para pengawalnya menunggangi kuda yang lamban. Namun lagi-lagi hujan pun turun dengan derasnya seperti kemarin. Alhasil, baju Baginda dan para pengawalnya pun kuyup lagi karena kuda yang ditungganginya tak dapat berlari kencang. Ketika jam makan siang datang, Baginda dan pengawalnya melihat Abu Nawas sudah sampai lebih dulu di tempat peristirahatan. Ternyata pakaian Abu Nawas juga tetap kering walaupun hujan turun. Melihat pakaian Abu Nawas yang tetap kering, Baginda pun penasaran dan bertanya kepadanya. Terus terang, bagaimana caranya menghindari hujan, wahai Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Abu Nawas pun menjawab, mudah tuanku yang mulia. Hamba sebenarnya tidak melarikan diri dari hujan. Tetapi begitu hujan turun, hamba secepat mungkin melepaskan pakaian dan segera melipatnya, lalu mendudukinya. Ini hamba lakukan sampai hujan berhenti. Dan Baginda pun mengakui kecerdikan Abu Nawas. Dan untuk kesekian kalinya, Abu Nawas mampu mengecoh Baginda Raja dengan akalnya. Kecerdikan Abu Nawas saat menaklukkan tantangan berbahaya Raja Harun ar-Rasyid tidak perlu dipertanyakan lagi. Berkali-kali Baginda Raja dibuat heran dan terpukau dengan tingkah sufi nyeleneh ini. Suatu hari, Abu Nawas diundang ke istana untuk menghadap Baginda Raja. Raja Harun ar-Rasyid bertitah, wahai Abu Nawas, aku punya misi yang harus engkau taklukkan. Misi apa itu yang mulia? Tanya Abu Nawas. Begini, engkau tahu kan, negeri ini punya teluk yang sangat luas. Tapi sayang, tidak pernah ada satu orang pun yang sanggup menyeberangi teluk itu. Apakah engkau mau berenang ke sana? Titah Raja Harun ar-Rasyid. Tantangan berat tersebut sengaja diberikan kepada Abu Nawas mengingat Raja sangat paham kalau salah satu rakyatnya itu pasti bisa berenang menyeberangi teluk dengan kecerdasannya. Sambil menggerutu, Abu Nawas menjawab, yang mulia, hamba bukan perenang yang baik, tetapi jika memang yakin, maka hamba siap melakukannya. Usai pertemuan itu, Abu Nawas pulang dan dibuat stres lantaran ia tak memiliki kemampuan berenang. Keesokan harinya,
Abu Nawas berjalan ke pantai sambil memandangi luasnya lautan. Dalam hati kecilnya bersuara, sulit untuk berenang ke sana. Tapi dalam kekalutannya itu, ia melihat setumpukan pakaian anak-anak yang tergeletak di pinggir pantai. Ia kemudian bertanya, "Di mana anak-anak ini?" Lalu Abu Nawas pun pulang dengan wajah semaringah karena ia telah mendapat ide cemerlang. Pagi buta keesokan harinya, Abu Nawas langsung berangkat ke pantai dengan membawa pakaian ganti. Sesampainya di pantai, Abu Nawas meletakkan pakaiannya, sepatu beserta cincin yang biasa ia kenakan. Setelah itu, Abu Nawas langsung kembali pulang ke rumahnya, tidak berenang sebagaimana seharusnya. Tidak berselang lama setelah Abu Nawas pulang, Baginda Raja datang ke pantai bersama sejumlah ajudannya. Mereka dibuat terkejut karena menemukan pakaian Abu Nawas tergeletak di pinggir pantai. "Luar biasa orang ini," gumam Baginda Raja. Meski demikian, beberapa ajudan raja ada yang tidak yakin jika Abu Nawas benar-benar berenang menyeberangi lautan. Mereka akhirnya pergi mendatangi rumah Abu Nawas untuk memastikan keberadaannya. Sayang, di rumah Abu Nawas, rombongan raja tersebut hanya bertemu dengan istrinya yang menceritakan keberadaan Abu Nawas. Kemarin ia bercerita kalau ia akan berenang menyeberangi Teluk. Dia berkata bahwa Yang Mulia memerintahkannya melakukan demikian. "Sebenarnya saya tak tega membiarkannya pergi karena saya tahu ia bukan perenang yang baik," kata istrinya dengan nada yang sedih. Sejurus kemudian, salah seorang pegawai istana datang kepada Baginda Raja dan menyampaikan sebuah kabar bahwa Abu Nawas telah ditemukan oleh nelayan. Abu Nawas lalu dijemput oleh rombongan raja di tepi pantai dengan keadaan pura-pura pingsan. Melihat Abu Nawas tidak berdaya, Baginda Raja kemudian berupaya membangunkannya. Beruntung, senyuman manis Abu Nawas setelah tersadar membuat lega Baginda Raja karena Abu Nawas selamat dari maut. "Engkau hebat Abu Nawas," kata Raja Harun ar-Rasyid.